Selamat pagi, Medi Friends semuanya. Pagi, Bagaimana Medifen. kabarnya hari ini? Tetap semangat dan tetap sehat. Ini kita akan bersama-sama bergabung dalam acara live streaming Medion. Apa itu live streaming Medion? Live streaming Medion adalah sebuah acara live dengan media Instagram, dan ini merupakan program yang pertama kita di tahun ini. Insya Allah nanti ke depannya kita akan lanjutkan lagi dengan tema dan topik-topik yang lebih menarik lagi. Acara ini, live stream Medion ini kita adakan sebagai salah satu wadah untuk kita berbagi informasi, baik pengetahuan teknis peternakan maupun update info peternakan. Nah, pada kesempatan hari ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Indra Setiawan. Pada kali ini, saya akan berperan sebagai moderator. Saya adalah bagian dari PT Medion, saat ini bertugas sebagai tim dari Technical Education and Consultation. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama dengan pembicara kita, yaitu Saudari Amanda Hasanah. Beliau merupakan alumni dari Universitas Pajajaran, dan saat ini beliau bergabung di tim Technical Education and Consultation. Tema yang kita angkat kali ini adalah salah satu bagian awal atau bagian dari sebuah buku yang berjudul Layer Signal atau sinyal yang diberikan oleh ayam layer. Topik yang kita angkat saat ini adalah mengamati banyak hal dari dekat. Ya. Sebelum kita lanjutkan, topik ini menarik. Sebelum kita lanjutkan, nah, pada sesi live streaming kali ini, kita juga akan memberikan giveaway. Nah, giveaway ini kita akan berikan kepada 3 orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman nanti foto live streamingnya seperti yang tertera di gambar di atas, ya. Lalu nanti teman-teman upload di story masing-masing, ya. Dan jangan lupa dikasih komen dan di tag ke Instagram Medion. Oh ya, tadi mohon maaf, Mbak Amanda ini lulusannya dari UNSUD ya Pak ya, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, silahkan nanti di-upload biar dapat giveaway-nya. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, setelah ini nanti akan dipaparkan oleh Saudari Amanda terkait dengan layer signal, mengamati banyak hal dari dekat. Silahkan mempersiapkan diri, apakah perlu catatan, silahkan dipersiapkan, dan selama berlangsungnya presentasi ini, teman-teman bisa menuliskan komentarnya di kolom komentar, pun termasuk pertanyaan. Karena nanti setelah sesi presentasi, kita akan ada sesi menjawab pertanyaan. Di sini kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram kami. Mungkin demikian. Silahkan kepada Saudari Amanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hindro atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Medifriend. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba memberikan overview sebuah topik yang berjudul Layer Signals, mengamati banyak hal dari dekat. Nah, Medifriend, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ayam petelur atau layer yang dipelihara saat ini, ya, atau yang ada di Indonesia saat ini adalah ayam petelur modern, Medifriend, yang mana memiliki potensi produksi yang tinggi, gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya dari
jumlah telur yang dihasilkan atau dari berat telur yang dihasilkan ini mengalami peningkatan gitu dari tahun ke tahun. Kita juga melihat bahwa layer saat ini memiliki waktu produksi yang lebih lama ya. Bisa dipelihara sampai umur 90 minggu bahkan lebih. Nah, namun MediFriend, di balik potensi-potensinya tersebut, layer saat ini tentu saja memiliki kekurangan, yaitu bersifat sangat sensitif terhadap berbagai jenis gangguan dari luar. Nah, sebagai makhluk hidup, ayam tentunya akan merespon setiap gangguan yang mereka terima dalam bentuk isyarat ya, atau dalam bentuk sinyal. Nah, lantas apa saja gitu ya sinyal yang dapat diberikan oleh ayam, terutama ayam layer gitu. Dan bagaimana kita mengenali sinyal tersebut? Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan coba mengenal banyak halnya dari dekat. Nah, MediFriend dalam melakukan pengamatan atau mengenali sinyal layer, tentu saja kita harus berfokus tidak hanya pada ayamnya ya MediFriend, tapi juga pada lingkungan di mana ayam tersebut tinggal. Nah, supaya dapat mengenali sinyal dengan lebih baik begitu ya, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa yang ayam butuhkan. Tentu saja mereka ingin dipelihara di lingkungan yang nyaman dan dilakukan perawatan yang baik. Dan manusia sebagai perawatnya ini harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Supaya nantinya apa yang manusia inginkan pun dapat terwujud. Apa? Yaitu ayamnya sehat, ayamnya sejahtera, dan nantinya akan berujung pada performa yang optimal. Entah itu pertumbuhan misalnya pada ayam pulet maupun produksi telur pada ayam yang sudah berproduksi begitu. Nah, MediFriend dalam mengamati dan memahami sinyal layer ini setiap orang bisa belajar gitu ya. Dan dengan proses belajar dan berlatih yang terus-menerus, maka seseorang akan lebih peka gitu dan lebih jelas mengenali setiap sinyal yang diberikan ayam. Nah, lantas kita bertanya nih, bagaimana cara kita mengenali sinyal yang diberikan layer gitu? Nah, kuncinya adalah menggunakan semua indera tubuh kita untuk menangkap sinyal-sinyal tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya MediFriend ingin coba masuk ke dalam kandang gitu ya, mengamati ayam dan lingkungannya. Nah, cobalah berdiam diri beberapa saat di luar pintu masuk kandang dan lakukan pengamatan secara teliti begitu kepada ayam dan lingkungannya. Misalnya MediFriend ingin menggunakan indera penciuman. Nah, cobalah cium di sekitar kandang. Apakah ada sinyal-sinyal abnormalitas? Misalnya ada bau yang menyengat gitu ya. Atau mungkin mata MediFriend perih yang bisa jadi menjadi sinyal adanya masalah kualitas udara yang buruk gitu. Atau mungkin MediFriend ternyata mendengarkan adanya sinyal-sinyal abnormalitas pada suara ayam gitu ya. Apakah ada ayam yang ngorok, yang suaranya sengau, atau ada yang terdengar suara abnormalitas lainnya. Nah, itu bisa kita gunakan indera pendengaran kita. Atau MediFriend pun misalnya ingin merasakan apa yang dirasakan ayam gitu ya, dari segi suhu di dalam kandangnya. Nah, MediFriend bisa merasakan dengan kulit, apakah suhu di dalam kandangnya sudah nyaman, apakah terlalu dingin, terlalu panas, atau misalnya terlalu berangin gitu. Jadi intinya, gunakanlah semua indera yang kita miliki untuk menangkap sinyal yang diberikan ayam. Dan jika nanti ditemukan adanya tanda-tanda abnormalitas, nah itu perlu diperhatikan dan perlu dilakukan penanganan lanjutannya seperti apa gitu. Nah, lantas apa saja sih sinyal yang dapat diberikan oleh layer gitu ya? Nah, ini ada banyak sekali sinyal yang diberikan layer, MediFriend. Mulai dari sinyal teknis sampai ke sinyal yang non teknis gitu. Nah, kita dalam mengamati ayam layer ini jangan hanya berfokus pada sinyal teknisnya saja gitu ya. Seperti laju produksi, berat telur, mortalitas, lalu konsumsi pakan dan air minum. Tapi kita pun harus memperhatikan sinyal-sinyal non teknisnya. Karena jika kita hanya memperhatikan sinyal teknis, maka kita berisiko kehilangan sinyal-sinyal penting lainnya dan menghilangkan beberapa momen
yang justru bisa menjadi penyebab dari masalah yang lebih serius begitu. Nah, kita pun dapat mengamati sinyal layer dari segi penampilannya, tingkah lakunya, bahkan dari sinyal telur dan fesesnya, Medifriend. Ya. Jadi, benang merah dalam mengamati sinyal layer ini adalah melakukan langkah look, think, dan act, ya. Atau lihat, pikir, dan aksi. Jadi dengan tahapan look, think, dan act tadi, setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan secara terus-menerus kepada diri kita. Apa saja? Yang pertama tentunya look atau lihat. Apa yang kita amati gitu ya. Dari lingkungan lingkungan kandang dan ayamnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu. Kemudian jika sudah ditemukan sinyal-sinyal tertentu, lakukan langkah think atau pikir gitu. Kita pikirkan apa penyebab dari sinyal-sinyal ini muncul? Apa diagnosanya gitu. Dan dilanjutkan dengan langkah yang terakhir, yaitu act atau aksi. Dari sinyal yang kita temukan dan sudah ditemukan apa penyebabnya, maka kita akan semakin mudah melakukan langkah-langkah perbaikan. Itu ya. Nah, kita dapat mengenali apakah sinyal tersebut misalnya normal ataukah abnormal sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut gitu. Lantas muncul lagi pertanyaan, bagaimana caranya saya tahu sinyal ini normal atau abnormal gitu ya? Nah, tentu saja Medifriend harus tahu terlebih dahulu sinyal-sinyal normal pada ayam itu apa saja bentuknya gitu ya. Baru setelah itu mengenali sinyal-sinyal lain yang sifatnya abnormal. Sebagai contoh misalnya, seperti gambar yang tertera di sini, misalnya Medifriend ingin mengamati suara-suara ayam yang ada di dalam kandang gitu. Tentu saja sebelum mengamati abnormalitas suara ini, Medifriend harus tahu terlebih dahulu suara normal ayam itu seperti apa. Nah, pada vlog ayam yang sehat, biasanya terdengar suara ayam ini seperti irama yang merdu dan teratur begitu, Medifriend. Ya. Namun jika sesekali terdengar ada suara-suara yang tidak normal, misalnya suara batuk atau suara bersin, misalnya terus ngorok dan suara sengau, nah maka harus dilakukan perhatian lebih gitu. Kita cari mana saja sekiranya ayam-ayam yang menunjukkan sinyal abnormalitas tadi. Misalnya kita cari ayam yang hidungnya basah, atau misalnya ayam yang nampak lesu, tidak aktif. Lalu bisa kita lakukan pemeriksaan, misalnya dengan membuka mulutnya, apakah ada lendir gitu ya di tenggorokannya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali sinyal normal yang seharusnya, nah, maka abnormalitas yang terjadi dapat kita kenali dengan lebih baik begitu. Dan Medifriend, ini berhati-hatilah dengan yang namanya farm blindness gitu ya, atau istilahnya buta kandang. Nah, apa itu farm blindness? Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang tidak mengetahui kondisi normal yang seharusnya dan menganggap ketidaknormalan yang terjadi sebagai sesuatu yang normal, gitu ya. Atau salah arti begitu ya. Sehingga nanti bisa saja sinyal-sinyal yang ayam berikan tadi menjadi sia-sia gitu, tidak dapat dikenali dengan baik dan kita melewatkan momen-momen penting yang justru bisa menjadi penyebab ke masalah yang lebih serius. Nah, bentar Mbak Amanda. Jadi ini kalau boleh menekankan di sini penting sekali ya, kita sebenarnya langkah pertamanya untuk bisa membaca sinyal dari ayam adalah kita harus kenal dulu sama kondisi ayam kita. Kondisi peternakan begitu ya Mbak Amanda. Nah, itu betul, yang seringkali perlu kita awali atau langkah awal yang sangat penting sekali sebelum nanti kita melangkah ke arah diagnosa yang lainnya gitu. Jadi saya mengajak nih, tadi yang disampaikan Mbak Nunda luar biasa. Basic, sebenarnya basic hal sederhana, tapi itu menjadikan dasar untuk kita bisa mendapatkan sinyal dari ayam itu. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Amanda. betul Pak Hendro. Untuk Medifriend yang baru bergabung, selamat datang. Kita sedang mengadakan live stream Medion dengan pembahasan topik yaitu layer signals, mengamati banyak hal dari dekat.
Nanti kalau misalnya MediFriends ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom komentar ataupun mengirimkannya via email CS Medion ya ke cs.medion.co.id. Nanti kita akan coba balas. Kalau tidak sempat di acara live stream kali ini, kita coba balas via email gitu. Baik, kita lanjutkan MediFriend. Nah, dalam proses mengamati sinyal yang diberikan layer, ini harus dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Tidak hanya pada ayamnya, namun juga dari segi lingkungannya. Dan otomatis, ini kita mulai dari pengamatan, mulai dari luar kandang sampai ke dalam kandang. Nah, ini kita akan coba tampilkan beberapa contoh sinyal-sinyal yang dapat ditemukan pada layer, mulai dari bagian luar sampai ke individu ayamnya di dalam kandang MediFriend. Nah, ini yang pertama adalah pengamatan di luar kandang. Tentu saja, dalam melakukan pengamatan di luar kandang ini, yang harus diperhatikan adalah kebersihan lingkungan di sekitar kandangnya. Ini adalah contoh sinyal di luar kandang. Nah, jika melihat gambar ini, apa yang dapat MediFriend pikirkan gitu? Kita sudah melihat look, lalu lakukan tindakan think atau berpikir. Nah, kalau kita lihat bersama, lingkungan kandang ini nampak kotor dan berantakan ya MediFriend. Nah, ini bisa menjadi sinyal abnormalitas yang ada di luar kandang. Tentu saja kondisi ini tidak baik, karena kondisi yang kotor dan tidak rapi bisa menjadi sumber penularan penyakit, terutama dari hama-hama yang dapat bersembunyi di lingkungan ini. Bisa itu tikus, lalat, kumbang, ataupun hewan-hewan liar lainnya. Sehingga, jika kita sudah melihat kondisi seperti ini, langkah yang harus kita ambil atau actionnya, yaitu melakukan pembersihan dan perapihan kondisi di lingkungan sekitar kandang. Pastikan semuanya rapi, tidak ada barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan disimpan di luar kandang ini, dan usahakan minimalkan adanya tumbuh-tumbuhan gitu. Dalam kondisi yang rapi dan bersih, tentu saja diharapkan tidak ada tempat-tempat yang dapat dijadikan sarang bersembunyi gitu ya bagi hama-hama penyebar bibit penyakit. Contoh lain, MediFriend. Di sini gambar sebelah kanan atas bisa kita lihat sinyal dari tangki air. Kalau kita lihat, ada masalah apa dari sinyal ini gitu? Ya, tangki air ini kalau kita lihat dipasang di daerah yang terkena sinar matahari langsung. Ya. Yang mana kondisi ini dapat mempengaruhi performa ayam, terutama dari segi konsumsi air minumnya. Ya. Tangki air yang terpapar sinar matahari secara langsung dan dalam waktu yang lama, ini akan meningkatkan suhu air minum di dalamnya. Sehingga konsumsi air minum ayam akan bermasalah gitu. Kemudian apalagi itu warnanya hitam ya Mbak Amanda ya. Iya, betul sekali. Warna tangnya hitam. Warna hitam ini akan lebih mudah menyerap panas dari sinar matahari yang masuk begitu. Kemudian jika kita sudah melihat sinyal tangki air minum ini, lalu langkah aksi apa yang harus kita ambil gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini seperti yang dilakukan oleh Bapak di gambar ini ya, yaitu mencat putih bagian reservoir hitam dari tangki air minumnya. Nah, kira-kira apa yang tujuannya MediFriend? Nah, tentu saja supaya sinar matahari yang masuk ini tidak langsung terserap gitu ya. Bisa dipantulkan terlebih dahulu. Jadi air minumnya tidak terlalu terpanaskan. Nah, apakah ada langkah-langkah lain yang dapat dilakukan? Tentu saja gitu ya. Kita bisa tambahkan dengan atap peneduh di atas tangki air minum ini gitu. Sehingga panas matahari yang mengenai tangki tidak langsung masuk gitu ya. Dan yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah memastikan pipa-pipa air minum yang menyalurkan air baik dari sumbernya ke tangki maupun dari tangki ke kandang juga harus terlindungi dengan baik. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, atau misalnya dapat dilakukan pemendaman di dalam tanah gitu.
Nah, ini adalah dua contoh yang kami tampilkan, sinyal-sinyal yang dapat ditemukan di lingkungan luar kandang. Sebetulnya banyak sekali ya Pak Hindro, sinyal-sinyal lain yang dapat kita Iya, amati di luar kandang ini, begitu. Dan Medifriend yang semua, sering lagi itu selokan Mbak Amanda. oh iya, Selokannya air itu tidak lancar. Nah, itu juga salah satu yang harus diamati untuk pengamatan keluar kandang. betul Pak Hindro. Jadi Medifriend bisa melakukan eksplorasi di sekitar lingkungan kandang, sinyal-sinyal apa saja yang nampak, apa penyebabnya, dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depannya, begitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengamatan di luar kandang, kita lanjutkan ke pengamatan di dalam kandangnya. Nah, untuk pengamatan dalam kandang ini, yang kita amati jangan hanya ayamnya, Medifriend, tapi juga keseluruhan kandang, mulai dari bagian depan, tengah, belakang, bagian atas, bagian bawah, bahkan sampai ke tempat pakan dan tempat air minumnya. Gitu ya. Semua harus diamati dengan baik, begitu. Sebagai contoh, kita tampilkan gambar yang sebelah kiri ini. Saat kita masuk ke dalam kandang dan ingin mengamati keaktifan ayam, gitu ya, kita dapat melakukannya dengan dua cara, Medifriend. Nah, cara yang pertama adalah melakukan pengamatan diselingi dengan kegiatan lain. Misalnya, kita mengamati ayam sambil memberi pakan, atau mengamati ayam sambil mengoleksi telur-telurnya, gitu. Atau langkah kedua, bisa dilakukan dengan pengamatan fokus. Nah, apa itu pengamatan fokus? Jadi, Medifriend khusus masuk ke dalam kandang hanya untuk mengamati ayam dan lingkungannya dengan tenang. Jadi tidak dibarengi dengan aktivitas lain di waktu yang bersamaan. Nah, dalam melakukan pengamatan tadi ya, semua bagian kandang diamati dan misalnya kita ingin mengamati perilaku ayamnya gitu ya. Nah, pada vlog ayam yang sehat, kehadiran manusia ke dalam kandang ini akan direspon dalam bentuk sinyal yang aktif gitu ya. Mereka akan berdiri dari tempat tinggalnya gitu, kemudian akan menggerakkan kepalanya ke kanan ke kiri gitu, Medifriend, sebagai tanda bahwa mereka mengawasi kondisi sekitarnya karena adanya kehadiran manusia gitu. Nah, lantas kita perhatikan gitu ya, apakah semua ayam menunjukkan sinyal yang sama tadi, atau mungkin ada ayam-ayam yang ternyata lemas gitu ya, tetap duduk di tempatnya. Nah, itu bisa menjadi indikasi atau sinyal bahwa ayam tersebut bermasalah. Nah, setelah mengamati keseluruhan vlog dan ditemukan adanya sinyal-sinyal abnormalitas pada beberapa ayam, kita lakukan pengamatan yang lebih detail ke individunya gitu ya. Ini gambar sebelah kanan adalah contoh ayam yang menunjukkan sinyal abnormal. Kita lihat dia sedikit menarik lehernya ke dalam tubuh ya, dan mengembangkan sayapnya atau mengembangkan bulu-bulunya. Nah, padahal pada kondisi ayam yang sehat gitu ya, ayam ini harus dapat berdiri sempurna dengan tubuh yang tegak. Nah, otomatis kita harus tahu dulu nih kondisi ayam sehat itu seperti apa, seperti gambar yang atas ini, sehingga saat ditemukan ayam yang abnormal, kita tahu nih, oh ini ayamnya bermasalah begitu. Sehingga kenali setiap sinyal yang kita tangkap dan kita kategorikan nih Medifriend, apakah sinyal ini bersifat insidental ataukah bersifat khusus. Nah, apa maksudnya? Sinyal insidental ini adalah sinyal yang terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu gitu. Misalnya ayam menghindari bagian-bagian tertentu dari kandang karena misalnya terpapar sinar matahari secara langsung gitu ya. Dan sinyal ini akan hilang saat matahari tersebut sudah tidak mengenai kandang. Nah, berarti ini dapat kita kategorikan sebagai sinyal insidental. Ataukah merupakan sinyal khusus, misalnya sinyal-sinyal penyakit gitu ya, sehingga pengamatan kita pun bisa terbalik nih, bisa dari individunya terus lanjut ke vlognya gitu, karena bisa jadi sinyal-sinyal tersebut menandakan adanya masalah yang lebih besar di dalam kandang. Kemudian tentu saja setelah kita melihat dan mengenali sinyal tadi, kita cari tahu apa penyebabnya,
dan carikan tindakan yang sesuai gitu ya dengan permasalahan yang kita temukan tadi. Nah, MediFriend, di samping tadi kita sudah melihat ya beberapa sinyal dari lingkungan, juga dari ayamnya gitu. Ternyata sinyal-sinyal pun dapat memberikan informasi yang berharga dari hal-hal lain, misalnya dari telurnya atau sinyal telur. Nah, ini ya. Nah, untuk sinyal telur, ini ada 2 kategori, Mbak Div. Jadi yang diamati banyak ya Mbak Amalia ya, mulai dari kondisi Oh di iya, luar, kondisi ayamnya, sekarang kondisi di telurnya. ya betul Itulah Pak Hendro. sinyal-sinyal sebenarnya yang bisa kita baca ya. Oke, Mm-mm. dilanjutkan Mbak Amanda. Baik. Nah, untuk kategori sinyal telur ini, ada 2 kategori, Mbak Friend. Pertama adalah abnormalitas pada kerabangnya, gitu ya. Nah, atau adanya ketidakteraturan yang nampak pada kerabang. Nah, ini dapat disebabkan oleh ayamnya sendiri atau abnormalitas tersebut terjadi sebelum proses peneluran maupun abnormalitas sesudah peneluran. Gitu ya. Ini coba kita bahas. Contohnya, kita berikan 2 contoh di slide ini. Yang pertama adalah kerabang yang tipis gitu. Mungkin Mbak Diffren sempat melihat ya sinyal-sinyal seperti ini. Kalau kita melihat sinyal ini, apakah kita sudah tahu apa saja penyebabnya gitu ya, sehingga nanti dapat melakukan penanganan yang tepat sesuai penyebab tersebut. Nah, ternyata kerabang tipis ini bisa disebabkan pada ayam-ayam yang tua gitu ya, atau ayam yang berada di akhir periode produksi. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya semakin bertambahnya umur ayam, ini berat dan ukuran telurnya semakin besar gitu. Namun tidak diimbangi dengan proporsi kerabang yang ideal. Jadinya kerabangnya akan tipis. Terlebih jika ayam-ayam tua tersebut mengalami defisiensi nutrisi. Nah, ini terutama kalsium, bisa juga fosfor dan vitamin D3. Nah, kita kan tahu ya kalau misalnya kalsium ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan kerabang gitu. Jika ayamnya mengalami defisiensi, maka kalsium yang digunakan untuk pembentukan kerabangnya tidak akan optimal dan akhirnya ayam menunjukkan sinyal berupa kerabang yang tipis. Dan ternyata MediFriend, kerabang tipis pun dapat disebabkan karena kondisi heat stress atau stres panas gitu ya. Yang mana pada kondisi heat stress, ayam kan biasanya akan mengeluarkan karbon dioksida dan air yang lebih banyak gitu ya, karena mereka harus mengeluarkan kelebihan panas tubuhnya. Nah, kondisi seperti itu akan menyebabkan peningkatan pada pH darah ayam, atau disebutnya kondisi respiratory alkalosis. Nah, kondisi ini, MediFriend, dapat menyebabkan kondisi heat stress tadi dapat menyebabkan enzim-enzim dalam darah ayam yang berperan untuk proses pembentukan kerabang itu kerjanya menurun. Alhasil, proses pembentukannya tidak berjalan dengan optimal dan kerabang pun menjadi tipis. Gitu. Ya, sampai sini penjelasannya bisa diterima nggak sama teman-teman? Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya kita coba jawab. Kalau sekiranya nanti waktunya tidak memungkinkan, kita pasti akan jawab melalui email maupun melalui media yang lainnya. Silahkan dilanjut Mbak Amanda. Baik, kita lanjutkan ke contoh sinyal lainnya dari kerabang telur ini ya. Yaitu kita lihat ini adalah noda kalsium. Nah, noda kalsium ini bentuknya seperti putih gitu ya di bagian luar kerabang. Dan kita mencari tahu gitu apa penyebabnya. Nah, noda kalsium ini dapat disebabkan karena kerusakan uterus gitu ya. Biasanya karena penyakit. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa uterus ini bagian dari saluran reproduksi ayam yang berperan untuk proses pembentukan kerabang. Ya. Sehingga jika uterusnya mengalami kerusakan, maka proses pembentukan atau deposisi kalsiumnya tidak berjalan optimal atau bahkan berlebih, sehingga kelebihan kalsium tadi akan
dikeluarkan dan jadilah noda kalsium di kerabang ini. Atau bisa juga terjadi karena stres, ya, stres selama kalsifikasi maupun kalsium pakan yang berlebih. Nah, kondisi-kondisi ini juga sama ya, akan menyebabkan proses pengendapan kalsium di kerabangnya berjalan tidak normal, bisa itu kekurangan atau kelebihan, dan jika berlebih akan dimunculkan dalam sinyal noda kalsium di kerabang. Gitu. Dan tentu saja masih banyak lagi sinyal-sinyal yang dapat ditemukan dari kerabang ini ya Pak Hindro ya. Tidak terbatas hanya pada 2 contoh ini saja. Cukup banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan telur itu warnanya pucat, retak, atau kulitnya tipis ya. Ini beberapa komen juga sudah ditanyakan. Nanti kita juga bahas amonia juga sama ya. Ya. Oke, dilanjutkan dulu Mbak Amanda. Nah, ini adalah 2 contoh abnormalitas kerabang yang terjadi sebelum proses peneluran. Lantas bagaimana abnormalitas setelah proses peneluran? Nah, ini biasanya terjadi karena faktor fisik ya di lingkungan kandang. Entah itu terkena bagian kandang yang tajam, atau mungkin misalnya handling yang kasar gitu, sehingga menyebabkan retak atau pecah pada kerabangnya gitu. Nah, ini adalah abnormalitas yang kedua, MediFriend, dari sinyal telur, yaitu abnormalitas dari segi isinya. Nah, ini salah satu contohnya adalah telur yang memiliki kuning telurnya ganda gitu ya, atau double yolk. Nah, biasanya abnormalitas ini ditemukan pada ayam-ayam di awal periode produksi, terutama pada ayam-ayam yang dia bertelur dini, MediFriend, atau dewasa kelaminnya terlalu cepat gitu ya. Penyebabnya adalah adanya perubahan atau gangguan hormonal di tubuh ayam ini. Jadi pada kondisi tertentu, saat gangguan hormonal ini terjadi, proses ovulasi ovum yang satu ke proses ovulasi berikutnya itu terjadi dalam waktu yang berdekatan gitu. Sehingga nanti akan ada 2 telur atau 2 kuning telur yang terbungkus dalam satu kerabang yang sama. Nah, ini biasanya semakin muda ayam itu bertelur, maka akan semakin banyak abnormalitas yolk ganda ini akan ditemukan. Dan tentu saja kita menginginkan telur-telur yang ideal gitu ya, yang normal. Tidak ada abnormalitas baik dari segi kerabang maupun dari segi isi telurnya. Karena tentu saja adanya abnormalitas tadi bisa menunjukkan adanya masalah pada ayam, dan tentu kita tidak menginginkan itu gitu. Nah, kemudian contoh lainnya, MediFriend. Dari segi isi, bisa juga ditemukan adanya abnormalitas berupa blood spot dan meat spot. Nah, pada blood spot ini, penyebabnya ada beberapa hal. Nah, yang perlu diketahui adalah pada saat kuning telur diovulasikan ya, dia akan pecah dari ovariumnya itu pada bagian yang tidak berpembuluh darah. Nah, itu kondisi yang normal. Namun, pada beberapa kondisi, misalnya ayam tersebut stres gitu ya, kuning telur tersebut bisa pecah di bagian ovarium yang berpembuluh darah, MediFriend. Sehingga nantinya akan ada noda darah yang terikut dan terbungkus saat proses pembentukan telur berlangsung. Atau bisa juga disebabkan karena adanya perdarahan di oviduct. Nah, ini bisa disebabkan karena penyakit gitu ya, sehingga nanti akan ada noda darah yang terikut di dalam isi telurnya. Kemudian ada contoh lain, yaitu abnormalitas berupa meat spot. Nah, kalau meat spot ini disebabkan oleh adanya partikel yang lepas dari oviduct gitu ya. Berarti adanya abnormalitas di oviduct tersebut, entah itu karena penyakit maupun karena stres, sehingga ada noda yang akan ikut terbungkus juga saat proses pembentukan telurnya. Nah, ini pun hanya 2 dari beberapa banyak abnormalitas isi telur yang bisa kita temukan gitu ya. Dan MediFriend pun bisa mengeksplor lebih banyak lagi abnormalitas apa saja yang dapat ditemukan di telur
baik dari segi kerabang maupun isinya gitu. Nah, kita lanjut nih, friend. Di samping tadi kita sudah melihat abnormalitas dari segi lingkungan, dari segi ayam, kemudian dari segi telur, nah kita pun bisa mengamati sinyal yang diberikan layer melalui fesesnya. Ya. Mungkin ini jarang teramati gitu ya, namun ternyata sinyal-sinyal feses pun bisa menandakan petunjuk-petunjuk yang penting yang bisa mengarahkan kita untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah ini pada kondisi normal gitu ya, ayam ini menghasilkan dua jenis feses, my friend. Ada feses usus dan feses sekum. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri, ini feses usus. Nah, kalau kita lihat, ini adalah feses usus dari ayam pada kondisi normal gitu ya. Dia terlihat teksturnya padat, kemudian kering, dan ada tutup putih asam urat di atasnya, bagian sini ya. Dan karena teksturnya padat dan kering, saat feses ini kita pegang di tangan, dia dapat mudah digulung dan tidak mengeluarkan air. Ini adalah kondisi feses usus yang normal. Nah, ternyata ayam pun menghasilkan feses lainnya, my friend, yaitu feses sekum. Nah, feses sekum ini, dia karakteristiknya berbeda dengan feses usus. Kalau kita lihat seperti di gambar ya, dia bentuknya mengkilap gitu, teksturnya seperti pasta, artinya lebih lengket, dan warnanya hijau sampai kecoklatan. Nah, dua feses ini, my friend, akan diproduksi dan dikeluarkan oleh ayam setiap harinya, secara normal. Dan diproduksinya dua feses ini menandakan sinyal yang baik gitu. Artinya pencernaan ayam tersebut dapat berfungsi dengan normal. Lalu sinyal apa saja yang dapat kita amati dari feses gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Gambar bagian atas ini adalah gambar feses usus. Sedangkan yang bawah adalah feses sekum. Kita lihat dulu dari feses ususnya. Kita bandingkan antara yang normal dengan yang bermasalah, my friend. Nah, pada feses yang normal, feses usus normal, tadi kan kita sudah lihat ya beberapa karakteristiknya. Nah, ini teksturnya padat, kering, dan biasanya berbentuk koma. Lalu ada tutup putih asam urat. Dan saat kita angkat dari lantai, feses yang normal ini tidak akan meninggalkan bekas di lantainya. Nah, kemudian kita lihat nih dari feses usus yang bermasalah. Contohnya seperti gambar di tengah ini. Sekilas memang dari segi bentuk menyerupai feses normal ya. Namun jika kita amati dengan lebih dekat, feses ini nampak sedikit lebih lembab dan ada partikel-partikel pakan yang masih tersisa di fesesnya. Nah, ini dapat menandakan atau menjadi sinyal bahwa ada masalah di pencernaan ayam tersebut. Oke. Atau sinyal lain, misalnya seperti gambar sebelah kanan atas. Ini feses usus yang tentu saja sudah sangat berbeda jauh dengan kondisi yang normal ya. Dia sudah encer, berair, dan kita lihat ada material yang berwarna orange kemerahan gitu. Tentu saja ini menandakan adanya masalah atau kerusakan di saluran pencernaan ayamnya. Sebagai contoh, material orange ini sebetulnya adalah partikel usus yang mati dan mengelupas gitu ya, dan akan bercampur dengan lendir-lendir dari saluran pencernaan yang radang sehingga dikeluarkan dalam bentuk feses usus seperti gambar ini gitu. Jika kita sudah mengetahui apa penyebabnya, tentu saja penanganan yang kita berikan pun tentu akan lebih tepat gitu ya, sesuai sasarannya. Kemudian kita lihat dan bandingkan dari feses sekum. Nah, ini kondisi feses sekum yang normal, sebelah kiri bawah. Dia warnanya kecoklatan, mengkilap, dan biasanya memiliki bau yang lebih menyengat daripada feses usus. Kita bandingkan dengan yang bermasalah, yang gambar tengah ini, feses sekumnya nampak berbusa dan warnanya lebih cerah gitu. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa feses sekum ini berbeda gitu ya.
Nah, untuk feses sekum yang berbusa ini dapat disebabkan karena adanya timbunan gas di dalam usus ayamnya gitu. Sehingga saat bercampur dengan feses-feses tadi dan dikeluarkan dari tubuh ayam, bentuknya seperti feses yang berbusa. Yang berarti menandakan adanya masalah di pencernaannya gitu ya. Akumulasi gas di dalam pencernaannya berlebih. Kemudian contoh lainnya, nah ini adalah feses sekum yang dibarengi dengan adanya darah gitu ya, noda darah. Tentu saja ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi feses sekum yang normal. Tentu saja ini menandakan adanya masalah atau kerusakan di bagian sekum ayamnya. Tentu Medifriend pun sudah dapat memprediksi gitu ya. Sinyal ini menandakan ke penyebab yang mana gitu. Biasanya karena penyakit, terutama koksidiosis gitu ya. Iya, tadi yang tentang feses ini mungkin perlu kita dalami lagi nanti di lapangan, karena memang selama ini kalau kita melihat feses yang dari sekum tadi secara sekilas, mungkin arahan kita banyak anak kandang atau mungkin teman-teman apa namanya yang ada di kandang itu mengira bahwa itu adalah kejadian dari koksi. Padahal kok warnanya masih coklat seperti tadi yang di gambar itu memang masih normal ya, masih normal. Nah ini terutama kasus yang bagian bawah. Nah, itu yang perlu kita apa namanya pelajari lagi atau mungkin tidak lihat lagi. Kecuali kalau udah warnanya merah gitu ya seperti yang di bagian kanan udah kelihatan signifikan. Ya, silahkan dilanjutkan Mbak Amanda. Baik, terima kasih Pak Hindro. Kami pun ingin mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Medifriend semua. Nanti beberapa pertanyaan coba akan kita bahas. Nah, namun misalnya ada pertanyaan yang belum sempat kami bahas di sini, Medifriend kembali ya bisa mengirimkan pertanyaan tersebut ke email kami di cs.medion.co.id. Nanti akan kita coba bahas balasan via email. Nah, Medifriend, berikut adalah sinyal terakhir yang akan kami bahas pada live stream kali ini, yaitu sinyal dari recording. Ya. Yang mana sinyal recording ini adalah sinyal yang bersifat paling objektif gitu. Jadi di samping kita mengamati ayam beserta lingkungannya, kita pun dapat mengamati sinyal dari data-data teknis atau data-data performa ayam yang dipelihara. Gitu ya. Tentu saja dalam recording ini ada 3 tahapan yang terus-menerus harus dilakukan gitu ya. Pertama adalah tahapan koleksi. Nah, jadi selama pemeliharaan di samping mengenali sinyal-sinyal yang diberikan ayam dan lingkungannya, kita kumpulkan angka-angka penting atau data-data penting selama siklus produksi berlangsung. Misalnya jumlah telur, berat telur gitu ya, jumlah kematian, atau mungkin hasil penjualan telur gitu. Kita kumpulkan semua datanya supaya memudahkan nanti dalam proses evaluasi gitu. Jadi di samping melihat sinyal dari ayamnya, dari lingkungannya, kita bisa bandingkan dengan sinyal teknisnya. Kemudian langkah kedua ini adalah analisa gitu. Dari data-data dan angka-angka yang sudah terkumpul tadi, ini kita bandingkan hasilnya gitu ya, dengan standar yang dikeluarkan oleh breeder atau perusahaan pembibit. Apakah sudah mencapai standar atau di bawah standar gitu. Atau jika lebih baik lagi, kita sudah memiliki standar tersendiri untuk farm kita sendiri gitu ya. Jadi kita dengan mudah membandingkan pemeliharaan periode sekarang dengan pemeliharaan periode sebelumnya gitu. Atau bisa juga dibandingkan dengan peternakan lain di wilayah yang sama yang menerapkan sistem pemeliharaan yang kurang lebih serupa dengan yang kita lakukan. Nah, dalam melakukan analisa ini akan diperoleh hasil-hasil atau informasi-informasi, tidak hanya informasi teknis, namun bisa juga informasi finansial gitu ya. Misalnya keuntungan atau kerugian yang kita peroleh dari pemeliharaan yang dilakukan. Dan jika ditemukan adanya sinyal-sinyal abnormalitas, nah ini langkah ketiga adalah melakukan proses perbaikan gitu ya. Kita kenali sinyal apa yang muncul, kemudian analisa apa penyebabnya,
dan segera lakukan rencana perbaikan, baik itu teknis maupun finansial ya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik ke depannya. Dan ketiga proses ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Sehingga dalam recording ini tidak cukup gitu jika hanya sekedar catatan. Setiap data yang ada harus kita jadikan sebagai sumber informasi dan sumber sinyal yang dapat memperbaiki performa kandang dan performa ayam yang lebih baik di periode-periode berikutnya. Jadi harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kurang lebih tadi adalah sinyal-sinyal yang dapat kita amati secara lebih dekat dari layer gitu. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi kesimpulan. Jadi, my friend, dalam mengamati sinyal layer, kita gunakan semua indera kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada. Tadi banyak ya sinyalnya, bisa dari lingkungan, dari ayamnya sendiri, bahkan dari sinyal feses dan telurnya. Kemudian lakukan pengamatan yang menyeluruh, dari luar sampai ke dalam kandang, dari flock sampai ke individu ayamnya. Nah, kenali sinyal layer ini dari tingkah laku, tampilan fisik, recording, sinyal telur, sinyal feses, dan lain sebagainya. Dan setelah mengenali dan mengidentifikasi apa penyebab dari munculnya sinyal tersebut, lakukanlah evaluasi dengan look, think, dan act tadi. Diharapkan dengan lebih mengamati dengan lebih dekat, kita dapat mengenal dan menangkap sinyal layer dengan lebih baik, sehingga penanganan atau perbaikan yang kita lakukan ini bisa lebih terarah dan berkesinambungan. Kurang lebih sekian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Hindro. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Penjelasannya sangat detail sekali, lengkap gitu ya. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Saya bacakan beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk. Ini sudah kita list juga. Sebelumnya juga ada pertanyaan. Yang pertama Mbak, ini dari Basun ya Pak ya. Bengkulu, berapa lama saya harus berada di dalam kandang untuk memastikan kondisi ayam itu benar-benar sehat? Istrinya mungkin beliau bertanya, berapa lama dia harus mengamati perilaku ayam itu? Apakah harus berdiam seharian di kandang, atau cukup mungkin 5 menit, atau cukup 15 menit gitu kan. Dan itu bisa dilakukan kapan saja itu waktunya. Itu sekaligus nanti pertanyaan senada itu dengan dari Mas Angger Krianto ya, untuk pemula itu step-stepnya seperti apa untuk melakukan pengamatan tadi Mbak, biar kita dapat menangkap nih signal yang diberikan ayam. Silahkan Mbak Amanda untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya dari Pak Basun, Bengkulu ya Pak ya? Iya. Tentang Sama Mas Angga Krianto yang tentang step-stepnya tadi ya. disatukan saja sekalian. Cara mengamati sinyal layer begitu ya, dari segi waktu, mungkin dari segi frekuensi juga. Nah, sebetulnya dalam mengamati sinyal layer ini tidak ada patokan khusus gitu ya untuk waktu dan frekuensinya, my friend. Jadi tentu saja semakin sering dan semakin objektif kita mengamati sinyal yang diberikan ayam, maka kita akan semakin peka gitu ya, dan semakin jelas mengamati apa yang ayam tunjukkan. Namun kita dapat mengacu pada beberapa patokan gitu ya. Misalnya untuk frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini berapa lama gitu ya kita harus berdiam diri di dalam kandang. Sebetulnya memang tidak ada waktu khusus, namun MediFriend setidaknya meluangkan waktu 15 menit ya dalam satu hari itu untuk melakukan pengamatan fokus ya, atau melakukan pengamatan khusus gitu ya, mengamati ayam dan lingkungannya tanpa melakukan aktivitas lain dalam kandang selama 15 menit. Tuh. Dengan cara seperti ini gitu ya, mengamati dengan tenang, kita dapat mengenal sinyal yang diberikan ayam dan lingkungannya secara lebih teliti dan lebih peka gitu. Kemudian tadi dari segi waktu gitu ya. Nah, untuk periode segi waktunya mau kapan gitu? Pagi kah, siang kah, sore kah? Nah, untuk waktunya ini kita bisa sesuaikan dengan sinyal apa yang ingin kita lihat. Contoh, misalnya MediFriend ingin mengamati abnormalitas pada suara ayam. Nah, supaya lebih jelas mengamati sinyal tersebut, sebaiknya dilakukan saat ayam beristirahat gitu ya. Kapan ayam beristirahat? Tentunya saat malam hari. Nah, melakukan pengamatan di waktu yang tepat itu dapat memperjelas sinyal yang diberikan ayam.
Atau misalnya Medifriend ingin mengamati apakah ayam yang dipelihara ini terinfeksi misalnya tungau gitu ya. Tentu saja Medifriend harus memilih waktu yang tepat. Kapan tungau-tungau itu akan keluar dan menampakkan dirinya, dan kapan ayam akan menunjukkan sinyal terinfeksi tungau. Nah, itu pun dapat dilakukan misalnya saat malam hari. Gitu. Dan Medifriend pun bisa mengacu pada lokasi-lokasi kritis dalam kandang. Jadi biasanya di dalam kandang itu kan ada saja gitu ya, lokasi-lokasi di mana masalah sering muncul dan sering berulang. Contohnya misalnya di bagian kandang yang gelap, atau misalnya di bagian kandang yang terlalu berangin gitu ya. Nah, Medifriend bisa melakukan pengamatan secara lebih detail dan lebih sering di lokasi-lokasi tersebut. Namun tetap jangan melupakan untuk mengamati daerah-daerah lainnya secara keseluruhan gitu. Jadi Medifriend bisa melakukan pengamatan fokus kurang lebih 15 menit, lalu bisa memanfaatkan waktu-waktu kritis dan lokasi-lokasi kritis tergantung sinyal yang ingin Medifriend kenali begitu. Ya. Terima kasih Mbak Amanda, sangat jelas sekali untuk jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi bagi kita. Kalau saya lihat komen yang muncul ya Mbak, kebanyakan ini secara global saja karena waktunya juga sudah terbatas. Banyak sekali yang bertanya tentang kaitannya antara histres dengan kualitas kerabang, kaitannya amoniak dengan kualitas kerabang. Mungkin bisa dijelaskan, tadi kayak menariknya di sinyal yang kualitas kerabang itu. Secara umum hubungan kualitas kerabang dengan histres, dengan amoniak, dan dengan nutrisi. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, untuk sekilas menjawab pertanyaan yang banyak muncul di komen. Nah, sekiranya ada pertanyaan beberapa yang belum bisa kami jawab, karena waktunya tinggal 7 menit, nanti teman-teman bisa kirimkan ke cs@medion.co.id atau nanti masuk ke Medion, bisa dipesan saja nanti di Instagram juga nanti biar kita proseskan lagi. Ya, silakan Mbak Amanda. Mungkin pertanyaan terakhir ini di sesi ini ya. Hubungan antara histres, amonia, nutrisi terhadap kualitas kerabang. Ya, mungkin tadi bisa diperlihatkan dari sinyal telur tadi Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda. Baik, berhubung waktunya terbatas, coba kita jawab secara singkat ya, kaitannya kualitas kerabang dengan heat stress dan sebagainya. Nah, contohnya untuk heat stress, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kondisi heat stress ini dapat menyebabkan ayam mengalami respiratory alkalosis Medifriend, atau kondisi di mana pH darahnya meningkat. Nah, pH darah meningkat ini akan menyebabkan menurunnya aktivitas enzim di dalam darah yang berperan untuk proses pembentukan kerabang. Enzim apa? Yaitu enzim karbonat anhidrase. Nah, menurunnya aktivitas enzim ini nanti akan mengurangi proses pembentukan komponen-komponen pembentukan kerabang seperti kalsium karbonat gitu ya. Nah, kalsium karbonat ini kalau misalnya jumlahnya sedikit, otomatis kerabang yang terbentuk pun akan menjadi berkurang kualitasnya atau menjadi tipis begitu. Nah, bisa juga disebabkan karena faktor nutrisi ya, terutama dari segi defisiensi mineral, yaitu kalsium dan fosfor. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa kalsium dan fosfor ini berperan penting sekali dalam proses pembentukan kerabang. Sehingga jika ayamnya mengalami defisiensi, nah otomatis kalsium atau jumlah kalsium yang disuplai untuk pembentukan kerabangnya menjadi tidak optimal, dan alhasil gitu ya, ayam akan menunjukkan sinyal berupa kerabang yang tipis. Gitu. Kurang lebih seperti itu singkatnya Pak Hindro. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya. Terima kasih. Tadi saya mungkin amonia. Amonia mirip dengan alkalosis tadi ya efeknya. Dan satu lagi dia mengganggu di pernafasannya sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas kerabang. Ya, ini mungkin cukup dulu untuk sesi kali ini. Saya rasa teman-teman masih belum puas. Nanti insya Allah ke depan live stream Medion tetap akan kita jalankan dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik lagi ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kita. Terima Nah, kasih kalau boleh Medifriend. saya simpulkan nih, ya mungkin sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman atau sesuatu yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman di kandang. Yang ini menjadi salah satu cara atau teknik kita untuk mengidentifikasi permasalahan yang di kandang, menangkap sinyal yang diberikan oleh ayam. Kadang-kala ini yang seringkali terlupakan. Saking seringnya anak kandang itu di dalam kandang, mereka bingung mau ngapain. Mereka jadi tidak peka. Dan saking jarangnya kita masuk kandang, sehingga kita juga tidak mendapatkan sinyal itu.
Maka dari itu, mari kita yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Mbak Amanda, yang saya tangkap adalah kita harus meningkatkan kepekaan. Anak kandang di kandang setiap hari ketemu ayam, mereka pasti sudah tahu ayam mana yang dia bertelur bagus, ayam mana yang dia kelihatan pucat, telurnya itu kelihatan kalau dipegang pada saat ngambil telur itu apa namanya ringan atau enggak, mana yang dia pernafasannya, mana yang fesesnya berubah, itu harus mulai dikenali. Tapi jangan lupa harus kenali dulu yang normal, ya. Baru pada saat nanti kondisi normal, pada saat produksi telur masih bagus, ayam nggak ada masalah, itu teman-teman harus benar-benar mengenali kondisi lingkungannya. Baik kondisi lingkungan luarnya, di dalam kandangnya, baik perilaku ayamnya, sampai nanti ngamati fesesnya. Ya, perubahan warna feses juga akan menggambarkan itu. Yang kedua adalah setelah teman-teman menangkap sinyal yang diberikan oleh ayam, itu yang kedua adalah pikirkan, ini sebenarnya arahnya kemana? Kayak tadi Mbak Amanda menyebutkan perubahan di warna kerabang. Pertanyaan banyak sekali tentang masalah kerabang. Bisa jadi penyebab kerabang itu bukan karena penyakit. Oh, ternyata karena stres doang. Gitu ya, untuk daerah-daerah tertentu yang panasnya tinggi sekali gitu ya. Panas tiba-tiba hujan gitu ya. Terus teman-teman yang tadi mungkin ada beberapa yang self mixing gitu atau nyampur pakan sendiri, formulasi sudah bagus, bahan bagus sudah sesuai, tapi teknik nyampurnya berbeda atau anak kandungnya pemberian pakannya nggak rata gitu, itu juga bisa jadi masalah. Nah, itu hal-hal yang perlu kita benahi. Dan yang terakhir adalah yang terpenting lagi adalah actionnya. Setelah kita mendapatkan tadi sesuatu sinyal itu menjadi pedoman di kita, itu baru nanti yang terakhir adalah kita bakukan dalam aksi. Jadi biasanya penyakit itu punya pola, sebuah kasus itu punya pola. Nah, kita saat ini adalah dari tujuan kita mempresentasikan ini adalah biar teman-teman paham bahwa oh ternyata selain melakukan bedah bangkai, selain kita cek titer, selain kita lihat apa namanya program vaksinasi yang mungkin bisa kita lakukan, hal yang bisa lakukan dan itu bisa cepat adalah kita mengamati sinyal yang diberikan oleh ayam. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terus kita latih untuk sensitivitas kita, kepekaan kita, biar nanti pada saat ayam memberikan sinyal, lingkungan memberikan sinyal, kita bisa menangkapnya dan bisa menginterpretasikan dalam action untuk menjadikan ayam lebih produktif. Dan yang tentu saja biar nanti kita tetap dapat keuntungan yang lebih banyak. Mungkin demikian yang bisa dibawa pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah. Halo, selamat pagi semuanya, MediFriend. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat. Selamat bergabung nih di acara live stream Medion yang kedua ya di tahun 2020 ini. Masih bersama kami, saya Hindro Setiawan dari bagian Technical Education and Consultation. Dan masih kita bersama dengan narasumber kita, pembicara kita, yang pada tanggal 20 Mei lalu sudah mempresentasikan tentang layar signal, mengamati banyak hal dari dekat. Kita sapa dulu, Mbak Amanda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi MediFriend dan Pak Hindro. Iya. Live streaming Medion kali ini kita adakan sebagai lanjutan dari kemarin live streaming yang pertama tentang layar signal, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Gimana MediFriend semuanya? Apakah yang kemarin dijelaskan Mbak Amanda sudah jelas? Dan yang jelas, apakah sudah diterapkan di kandang-kandang kita? Sudah ketemu sama bagaimana kondisi yang normal nih ya? Bagaimana sinyal ayam yang normal gitu ya? Sudah ketemu belum? Hal-hal yang sekiranya itu menjadi sinyal dari ayam bahwa dia menunjukkan ayam ini bermasalah. Pada periode yang lalu sedikit saya flashback, sudah disampaikan oleh Mbak Amanda bahwa layer biasanya bisa mengirimkan beberapa sinyal. Dan kita harus mengenali itu. Mana sinyal yang dia positif, mana dia sinyal yang normal, mana yang dia menunjukkan sinyal yang bermasalah. Mulai dari kondisi luar kandang, mulai dari aktivitas ayamnya sendiri, mulai dari kondisi telurnya, bahkan kita harus mengecek kondisi fesesnya. Silahkan selalu diaplikasikan, diasah, sehingga nanti kita bisa tahu dan bisa paham kondisi yang terjadi di kandang peternakan kita. Nah, pada live stream kali ini, kita akan membahas nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita.
Medifen tahu berapa jumlah pertanyaan yang masuk ke kita? Total yang masuk ke kita pertanyaan selama kita live streaming kemarin, totalnya ada 54 pertanyaan. 46 pertanyaan Medifriend kirimkan melalui kolom komen, dan sisanya 8 pertanyaan kami terima melalui email cs@medion.co.id. Jadi silahkan kalau sekiranya teman-teman masih pengen bertanya, bisa ngetik di kolom komen atau mengirimkan ke email cs@medion.co.id. Dan bagi Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan live streaming kita pada tanggal 20 Mei 2020, silahkan akses ke IGTV Medion ID. Di sana nanti bisa didengarkan lagi, bisa dilihat presentasian lagi. Langsung saja pada hari ini kita mulai untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ini paling banyak keluar dan menarik dan sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, ini pertanyaan pertama itu hadir dari Ed Septian D5 dan satu lagi dari Ed Hanah RAFX. Pertanyaannya sama-sama di kisaran tentang topik rontok bulu. Yang kemarin mungkin sempat bahas sama Mbak Amanda sedikit ya. Pertanyaannya adalah, Mbak Amanda, nanti Mbak Amanda silahkan dijawab. Apakah ayam yang memiliki penampilan rontok bulu yang kurang baik itu akan mempengaruhi produksi dan performa ayam? Pertanyaannya senada dengan Mbak yang di @hanah RAFX tadi. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut dan apakah ayam yang rontok bulu itu harus diakhir? Silahkan Mbak Amanda. Jadi mereka bertanya kalau untuk bulu itu apakah berpengaruh terhadap performa ayam dan itu bagaimana cara mengatasinya? Silahkan Mbak Amanda untuk dijawab. Terima kasih Pak Hindro dan Medifriend atas pertanyaannya. Ini terkait sinyal rontok bulu ya pada ayam petelur. Nah, Medifriend, yang perlu kita ketahui bahwa rontok bulu ini adalah peristiwa yang normal dan alami terjadi pada ayam petelur ya. Baik saat ayam itu periode pulet maupun periode produksi. Nah, rontok bulu pada periode pulet ini menandakan perkembangan organ-organ tubuh ayam dan juga menandakan kesiapan dari ayam tersebut untuk mulai berproduksi telur. Sementara itu, rontok bulu pada ayam petelur fase produksi, nah ini berfungsi untuk peremajaan fungsi dari organ-organ reproduksinya, begitu. Lantas pertanyaannya, apakah rontok bulu ini selalu bertanda buruk gitu ya bagi ayam dan ayam harus segera diakhir? Nah, tentu saja kita harus kenali dulu nih, Medifriend, penyebab-penyebab rontok bulu pada ayam gitu. Karena pada dasarnya rontok bulu ini adalah perilaku yang normal. Kecuali jika nanti ditemukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan rontok bulu pada ayam tersebut terjadi secara abnormal. Nah, untuk mengenali rontok bulu pada ayam yang normal itu seperti apa, kita harus cari tahu dulu nih. Karena kan kita hanya bisa mengenali abnormalitas jika sebelumnya sudah mengetahui kondisi yang normal itu seperti apa ya. Nah, ini Medifriend coba kita akan tampilkan sebuah slide ya tentang perilaku atau kondisi rontok bulu yang normal pada ayam. Nah, Medifriend, jadi pada ayam petelur ya dimulai dari periode pulet sampai dengan awal produksi, nah mereka ini mengalami rontok bulu sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali ini 1 kali rontok bulu lengkap dan 3 kali rontok bulu parsial. Nah, rontok bulu ini terjadi secara normal gitu ya dan alami pada ayam. Nah, pada rontok bulu lengkap ini terjadi saat ayam di fase starter ya, umur 1 sampai 6 minggu. Nah, apa yang terjadi saat rontok bulu lengkap ini? Yaitu pergantian dari bulu kapas atau down feathers seperti yang saya tunjukkan di gambar ini menjadi bulu yang seutuhnya itu. Jadi kalau Medifriend pernah memegang DOC ya, bulunya lembut seperti kapas. Nah, bulu-bulu itu akan rontok dan berganti dengan bulu yang baru yang bentuknya seperti gambar di kanan ini dalam waktu umur 1 sampai 6 minggu. Nah, kemudian setelah itu, ayam akan mengalami rontok bulu parsial sebanyak 3 kali ya. Rontok bulu sebagian ini di umur 7 sampai 9 minggu,
kemudian umur 12 sampai 16 minggu, dan di umur 20 sampai 22 minggu. Gitu. Nah, rontok bulu parsial Jadi ini, iya Pak? Jadi ini rontok bulu ada dua ya. Jadi kalau yang normal, tadi yang disebutkan Mbak Amanda, terjadi mulai umur 1, boleh dikatakan sampai umur 22 minggu. Itu Betul, wajar kalau ayam rontok bulu gitu ya. betul. Ya, silakan. Jadi, Tapi kalau di luar itu bisa jadi dia bermasalah gitu Mbak Amanda ya. nah iya, jadi kita harus cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Apakah terjadi di waktu yang normal atau ada penyebab lain yang menunjukkan adanya sinyal abnormalitas gitu. Nah, untuk rontok bulu parsial tadi, yang Medifren sebanyak 3 kali, itu biasanya diamati dari rontok bulu bagian sayap. Ya. Dan rontok bulu bagian sayap ini terjadi pada pola atau urutan yang tertentu gitu ya. Jadi ada polanya. Nah, coba kita lihat ya Medifren. Nah, ini adalah gambar dari bulu sayap ayam. Nah, kita kenali dulu nih ya, struktur dari bulu sayap ayam. Ini pertama ada finger feathers, ini berjumlah 4 buah. Kemudian ada bulu sayap primer atau bulu sayap utama ya, yang ukurannya paling panjang dan paling lebar dari sayap ayam. Kemudian ini ada bulu aksial yang membatasi bulu primer dengan bulu sekunder, dan ada bulu sekunder ini sebanyak 14 buah. Nah, saat bulu sayap ini rontok ya di friend, ini ada polanya. Jadi yang pertama rontok dimulai dari bulu primernya terlebih dahulu ya. Nah, urutannya ini dari nomor 1 rontok, kemudian nomor 2, nomor 3, seterusnya sampai ke nomor 10. Ya, sebentar Mbak Amanda. Ini kalau lihat dari fotonya, teman-teman Medifriend sudah bisa kebayang nggak? Sebenarnya sayap yang bulu primer tadi letaknya kalau kita posisikan dari badan ayam, bulu primer itu berarti letaknya yang sebelah mana, Mbak? Yang lebih dekat ke tulang dadanya dia atau yang jauh atau sisi luarnya, Mbak Amanda? Mungkin Nah, biar Medifriend kebayang nih. betul Pak Hendro. Kita harus dapat bayangan dulu ya, bagian mana dari bulu sayap ini yang primer atau sekundernya. Nah, ini contohnya. Nah, kita dapat mengamati bulu sayap itu baik dari bagian dalam sayap, seperti gambar sebelah kiri ini, kalau kita bentangkan ya. Nah, yang bagian luar ini adalah bulu primernya, yang paling besar dan paling panjang. Bisa juga kita amati dari bagian atas ayam, dari bagian punggungnya gitu ya. Nah, ini kalau dibentangkan, bagian terluar sinilah yang bulu primer, kemudian di sini ada nanti bulu aksial, pembatasnya, kemudian bulu sekunder di sini, di tengah di frame. Gambarnya kalau kita Udah mau melihat kebayang ya Medifriend sayap ya? ayam. Udah jelas ya? Nah, Oke, coba kita dilanjutkan Mbak Amanda. kembali ya ke urutan rontok bulu tadi. Nah, setelah bulu primer ini rontok Medifriend, kemudian yang rontok berikutnya adalah bulu sayap sekunder. Nah, untuk bulu sayap sekunder ini urutannya tidak berurut dari 1 sampai berikutnya gitu ya, seperti bulu primer. Tapi dia dimulai dari angka yang 11 ini, 11 ke belakang sampai 14, kemudian ke nomor 10, lalu maju ke depan, nomor 2, sampai ke nomor 9, dan terakhir di nomor 1. Setelah ini rontok semua, baru terakhir rontok bulu aksial gitu. Jadi rontok bulu pada ayam ini ada pola dan urutannya tertentu. Dan rontok bulu sayap ini, Untuk Medifriend yang dapat, sekunder ya Mbak Amanda ya. iya betul Kalau Pak, yang sekunder ada polanya. Kalau yang primer urut ya Mbak Amanda ya. urut betul, Teman-teman perlu dicatat di situ. Kalau yang primer urut mulai dari bulu nomor 1 sampai bulu nomor 10 tadi. Kalau yang sekundernya dia nggak urut betul. gitu ya. Ya, itu mungkin bisa dicatat buat teman-teman juga. Nah, dan rontok bulu pada sayap ini, Medifriend, dapat menandakan kematangan tubuh ayam dan kesiapan mereka untuk mulai berproduksi telur begitu. Nah, lantas setelah rontok bulu eh, parsial tadi, saat ayam memasuki periode produksi ya, di akhir periode produksi ayam pun akan mengalami rontok bulu lagi gitu ya, untuk peremajaan organ-organ reproduksinya. Dan biasanya kalau di akhir periode ini sudah di akhir begitu Medifriend. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat rontok bulu ini terjadi pada waktu-waktu di luar kondisi normalnya gitu ya. Karena rontok bulu pun dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya pertama, karena defisiensi nutrisi gitu ya. Terutama defisiensi protein, vitamin, mineral, yang mana kekurangan nutrien ini dapat mengurangi suplai nutrisi untuk merawat bulu ayam, sehingga bulunya menjadi mudah rontok. Bisa juga karena faktor lain, seperti gangguan pencernaan di ayam.
Nah, gangguan pencernaan ini dapat mengurangi kemampuan ayam untuk mencerna nutrien-nutrien pakan, ya, sehingga sama ya kekurangan nutrisi untuk merawat bulunya, dan bulu pun menjadi mudah rontok. Bisa juga nih karena faktor parasit, my friend. Saat ayam ini terkena kutu ya atau terkena tungau, nah ini pun dapat menyebabkan rontok bulu. Karena parasit tadi akan mengganggu folikel-folikel bulu dan akan memunculkan perilaku mematuk bulu nih pada ayamnya. Gitu, sehingga bulu-bulunya menjadi mudah rontok. Tuh, bisa juga karena faktor stres, ya, kondisi kekurangan pakan, kurang air minum, kemudian stres karena lingkungan atau karena perlakuan, ini pun sama ya dapat menyebabkan munculnya perilaku mematuk yang berlebih pada ayam dan bisa mematuki bulunya sendiri dan bulu pun menjadi mudah rontok begitu. Sehingga kita harus bisa mengenali ini dan membedakan mana sinyal yang normal, mana sinyal yang abnormal, sehingga nanti kita tidak perlu khawatir dan dapat melakukan penanganan secara tepat sasaran begitu. Wah, terima kasih Mbak Amanda penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Yang jelas kita harus ngecek dulu. Nah, dilihat dulu rontok bulu yang terjadi di kandang kita tadi sebenarnya polanya normal atau tidak. Kalau masih masuk rentang umur tadi ya, kalau boleh dikatakan secara general dari umur 0 atau 1 minggu, 1 hari lah ya, sampai nanti di umur 22 minggu, kemungkinan kalau ada rontok bulu itu adalah hal yang wajar. Nah, yang kedua adalah pada saat nanti kok terjadinya rontok bulunya bisa terlalu cepat nih. Harusnya kan dia ada urutannya tadi ya. Harusnya yang primer dulu. Tiba-tiba kok yang primer belum sempat selesai urutannya. Misalkan baru bulu nomor 5 itu baru proses apa namanya rontok, tapi kok ternyata bulu sekundernya udah jalan rontoknya. Nah, itu teman-teman juga harus waspada. Bisa jadi tadi yang 4 faktor ya Mbak Amanda ya, defisiensi nutrisi, nutrisi kandungan di dalam pakannya itu kurang. Nah, kalau misalkan pakannya sudah bagus nih, sudah beli yang paling baik, ternyata pencernaannya bermasalah. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Ya, karena saat ini gangguan pencernaan sangat banyak sekali, mulai dari penghilangan antibiotik growth promotornya, mulai adanya toksin, mikotoksin di dalam pakannya juga, dia juga mengganggu proses pencernaan. Yang ketiga tadi Mbak Amanda menjelaskan stres ya, stres juga bisa menyebabkan bulunya rontok, misalkan stres, terlalu panas gitu ya, overcrowded itu juga menyebabkan dia nanti akan rontok bulu. Dan yang berikutnya lagi yang keempat penyebabnya adalah parasit ya Mbak Amanda ya. Betul. Nah ini jawabannya tadi yang dari pertanyaan Ed Septian D5 sama Ed Hana RAF itu sudah terjawab. Mudah-mudahan nanti puas. Sekiranya nanti ada yang masih bingung mau bertanya lagi silahkan diketikkan di kolom komentar nanti kita tindak lanjuti melalui email ya atau balasan melalui DM. Ya, selanjutnya Mbak Amanda, ini kalau tadi rontok bulu, sekarang kita masuk ke sinyal yang ditunjukkan dari perilaku abnormal. Jadi kita lihat perilaku ayam nih. Pertanyaannya ternyata sama, asalnya dari Septian D5 sama Hana RAFE. Mudah-mudahan hari ini hadir. Ini pertanyaannya kayaknya banyak sekali ya. Nanti kalau dicek lagi ada 54 mungkin dia ada beberapa pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, ini menarik. Dan ini mungkin saya pikir banyak terjadi. Ditanyakan yang pertama yaitu ayam petelur jika telurnya tidak diambil. Ya, misalkan telat ngambil karena ada satu dan lain hal, itu biasanya ayam itu akan mematuk Mbak telur itu. Nah, sinyal ini apakah merupakan perilaku yang wajar? Ya, apakah itu normal kondisinya? Atau ayam ini sedang terkena penyakit, Mbak Amanda? Nah, mohon dijelaskan. Jadi kalau telat ngambil telur ternyata dipatok ayamnya. Silakan Mbak Amanda. Baik, ini terkait dengan sinyal perilaku ya pada ayam, yaitu perilaku mematuk telur. Nah, my friend, perilaku mematuk telur pada ayam ini bukanlah perilaku yang normal ya, dan menunjukkan adanya masalah kesejahteraan pada ayam tersebut. Gitu. Ini beberapa faktor dapat menyebabkan ayam mematuki telurnya sendiri. Nah, pertama itu sama ya seperti sinyal tadi mematuki bulu, yaitu kekurangan nutrien pakan atau ayamnya mengalami defisiensi, terutama dari segi mineral, kalsium, dan fosfor. Nah, pada kondisi normal ya ayam ini memiliki insting nih, my friend. Saat mereka mengalami defisiensi, ayam ini akan memenuhi kekurangan nutrien tersebut dari lingkungannya, begitu. Nah, seperti yang kita tahu, ayam petelur yang dipelihara di kandang baterai, ini ruang geraknya menjadi sangat terbatas, gitu ya. Mereka tidak bisa atau kesulitan mencari tambahan nutrisi dari lingkungannya. Sehingga saat mereka mengalami defisiensi, dan yang tersedia di sekitar kandang adalah telur, gitu ya,
yang mana kita tahu telur ini sangat kaya dengan nutrisi, terutama bagian kerabangnya ya, ada kalsium dan fosfor. Nah, ayam ini secara alami akan memenuhi kekurangan tersebut dari telur-telur yang ada di sekitar mereka, begitu. Kemudian penyebab kedua ini bisa juga disebabkan karena stres ya. Jadi saat ayam kekurangan pakan, kekurangan air minum gitu ya, stres, panas dan perlakuan, mereka pun sama ya akan meningkatkan perilaku mematuki daerah sekitarnya, termasuk salah satunya telur yang ada di sekitar kandang. Nah, Medifriend, perilaku mematuk telur ini pun dapat menjadi sinyal dari kualitas kerangka tubuh ayam, gitu ya. Yang mana kita tahu kerangka ini berperan penting dalam proses pembentukan kerabang ya, sebagai suplai kalsiumnya gitu dalam pembentukan kerabang. Nah, kalau sampai ayamnya mematuki telur gitu, berarti dapat menandakan ayam ini kekurangan kalsium dan fosfor dari dalam tulangnya gitu, sehingga mereka mencari tambahan kalsium dan fosfor dari lingkungan gitu. Nah, berhubung sinyal mematuk telur ini adalah sinyal yang abnormal, maka harus kita cari tahu nih apa penyebabnya dan segera kita berikan penanganan yang sesuai, sebab perilaku ini menandakan adanya masalah pada kesejahteraan ayam tersebut. Begitu kurang lebih Pak Hendro. Ya. Terima kasih Mbak Manda. Jadi jelas ya teman-temannya, kalau matuk telur berarti nggak normal. Masa dia makan telurnya sendiri ya. Itu menunjukkan tadi ada 3 faktor yang perlu teman-teman Medifriend cek. Yang pertama adalah defisiensi nutrisinya. Ya, terutama kalau dia matuk telur adalah kalsiumnya tuh yang kurang. Ya, sama fosfornya. Jadi dia matuknya karena itu. Yang kedua karena stres juga. Saking bingungnya dia mesti nyari. Stres panas itu kadang-kadang dia matuk telurnya untuk mendapatkan si putu telurnya karena di situ ada air ya. Itu juga bisa jadi. Dan berikutnya lagi adalah ada kalsium di pakan sudah cukup, tapi ternyata kerangkanya atau tulangnya ayam nggak kuat sehingga suplai untuk pembentukan kalsiumnya kurang. Nah, ini sering terjadi. Kadang-kala kita sudah cek pakan kita, ya kandungan kalsiumnya sudah bagus, sudah tinggi. Tapi kenapa ayamnya kok masih kurang kalsium nyari lagi? Karena dia nggak bisa mencerna. Lah, atau karena suplai dari tulangnya kurang. Nah, ini juga menyebabkan itu terjadi. Karena kita tahu untuk bentuk tadi ke kalsium di kerabang itu selain dari pakan, dia juga ngambil dari tulang. Nah, makanya penting sekali untuk tulang itu juga kita perhatikan. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak, ini terkait dengan ya mirip-mirip dengan tadi dia mematuk-matuk ya, tapi ini sifatnya adalah dia bertanya sifat kanibal. Itu apakah dapat menurunkan performa dari individu ayam? Nah ini mohon dijawab. Mungkin tadi kalau mematuk telur juga boleh dikatakan itu indikasi untuk kanibal ya, karena dia mematuk yang lain. Nah, silahkan jelaskan untuk tentang kanibal ini Mbak Amanda. Baik, nah kanibalisme ya berarti ini sama ya Mbak Dipren, adalah sinyal perilaku yang abnormal pada ayam, layaknya perilaku mematuk telur gitu. Nah kanibalisme ini Mbak Dipren sama ya penyebabnya kurang lebih seperti saat ayam mematuk telur, bisa jadi indikasi awal dari mematuk telur tersebut bisa mengarah ke perilaku kanibalisme gitu. Namun biasanya kanibalisme ini Mbak Dipren disebabkan atau dipicu dari adanya perilaku mematuk bulu gitu ya. Jadi saat ayam terlihat mematuk bulu, nah ini patukan-patukan bulu tersebut dapat menyebabkan luka gitu, dan luka-luka ini akan menjadi sasaran patukan berikutnya dari ayam-ayam lain, dan nantinya pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan kanibalisme bahkan kematian pada ayam. Sehingga tentu saja kanibalisme ini dapat menurunkan performa tidak hanya individu tapi juga performa secara flock begitu Mbak Friend. Nah, berhubung tadi kanibalisme ini biasanya dipicu dari perilaku mematuk gitu ya, kita harus kenali dulu nih perilaku mematuk pada ayam itu seperti apa ya, kondisi normalnya seperti apa, kondisi abnormal seperti apa. Karena kita hanya bisa mengenali kondisi abnormal jika sebelumnya sudah tahu kondisi normalnya seperti apa. Nah, ini saya coba tampilkan jenis perilaku mematuk pada ayam gitu ya. Nah, Medifriend pada ayam mematuk ini digolongkan menjadi 2 jenis ya. Ada mematuk agresif dan mematuk biasa. Nah, mematuk agresif, ya Pak Hendro. Ya, ini teman-teman bisa catat ya, ini mungkin hal baru bagi kita karena ternyata aktivitas mematuk itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Ini ada mematuk agresif dan mematuk biasa. Silakan teruskan dulu Mbak Amanda. Ya, betul.
Jadi ada mematuk agresif dan mematuk biasa atau mematuk bulu gitu ya. Nah, mematuk agresif ini adalah perilaku yang normal, my friend, terjadi pada ayam. Lantas bagaimana nih ciri-cirinya dari perilaku mematuk agresif ini? Nah, pertama, patukannya ini diarahkan ke daerah kepala, my friend. Hanya di daerah kepala, tidak ke seluruh bagian tubuh ayam. Nah, kemudian ciri yang Sebentar Mbak kedua, Amanda. Mbak Amanda, kalau untuk ya yang Pak. mematuk agresif itu dikatakan normal atau mematuk tidak normal? Nah, untuk mematuk agresif ini adalah perilaku yang normal, Pak Hendro, pada ayam petelur. Ah, baik, teman-teman catat ya, meskipun nanti namanya mematuk agresif, jangan dikatakan itu abnormal, tapi dia adalah mematuk yang normal, ya, jangan sampai kebalik. Silakan teruskan Mbak Amanda. Nah, betul. Kemudian ciri yang kedua, nah, patukannya tadi ini diarahkan ke ayam-ayam yang peringkatnya di bawah gitu ya, atau ayam-ayam yang lemah. Biasanya kalau di dalam vlog, patukan agresif ini akan diarahkan kepada ayam-ayam yang berat badannya jauh di bawah standar gitu ya, atau ayam-ayam yang kecil, yang berbeda dari teman-teman sesamanya gitu. Karena memang perilaku mematuk agresif ini lebih ditujukan oleh ayam-ayam yang dominan, lebih. Jadi ayam-ayam dominan menunjukkan perilaku mematuk sebagai upaya atau sebagai tanda menunjukkan kekuasaannya di dalam flow begitu, sehingga dikatakan atau dikategorikan sebagai perilaku yang normal. Nah, kemudian ciri yang ketiga, bulu yang tercabut karena patukan tadi ini tidak pernah dimakan oleh ayam yang mematuk gitu, karena memang tidak ada masalah pada ayam yang mematuk tersebut, hanya untuk menunjukkan kekuasaannya saja. Nah, jika kasusnya tinggi, ini baru menandakan kesejahteraan. Namun jika kasusnya tidak banyak gitu ya, mungkin sekitar 1 ayam dari 80 ekor ayam, nah ini perilaku yang normal, yang menunjukkan, intinya tuh menunjukkan kekuasaan dari 1 ekor ayam yang dominan di kelompok tersebut. Gitu. Nah, ini kita bedakan dari perilaku mematuk bulu atau perilaku mematuk yang biasa gitu ya. Nah, ini sasaran patukannya itu tidak hanya ke kepala, tapi ke seluruh bagian tubuh gitu ya. Bisa ke leher, bisa ke punggung, bisa ke bagian dada. Namun yang paling empuk sasarannya biasanya diarahkan ke bagian ekor dan bagian kloakannya ayam. Gitu. Kemudian, sasaran dari patukan tersebut itu tidak hanya ke ayam-ayam yang lemah, tapi semua ayam bisa menjadi sasaran patukan. Gitu ya. Ayam yang sedang makan, ayam yang sedang beristirahat, itu semuanya bisa menjadi sasaran. Karena memang adanya masalah pada ayam yang mematuk gitu ya, ada masalah abnormalitas pada diri ayam tersebut. Nah, kemudian ciri yang ketiga, bulu-bulu yang tercabut ini seringkali dimakan lebih friend. Ya, menandakan adanya masalah ya dalam tubuh ayamnya sehingga mereka memakan bulu-bulu yang mereka patuki dan tercabut gitu. Dan perilaku mematuk biasa ini, my friend, sekecil apapun kejadiannya sudah menandakan adanya masalah di dalam kandang, sehingga harus kita selidiki nih apa penyebabnya dari perilaku mematuk biasa ini yang dapat mengarah ke masalah yang lebih serius, yaitu kanibalisme bahkan ke arah kematian begitu. Nah, tapi sudah paham ya teman Medifriend ya, ternyata kalau dia mematuk itu adalah sifat alaminya ayam. Kalau dia mematuk hanya area kepala, hanya ayam yang kecil yang dipatuk, terus bulunya nggak dimakan, gitu, ya, itu boleh dikatakan patukannya normal. Tapi kalau udah di luar itu sampai bulunya dimakan, sudah mematuk ke semuanya gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah kanibalisme. Dan tentu kalau sudah mematuk seperti itu, kanibal seperti itu tentu akan menyebabkan performanya turun. Nah, Amanda kalau sekiranya ada gambar atau foto yang bisa di-sharekan, nanti biar teman dia kelihatan gitu, biar lebih jelas lagi tentang kanibalisme di patokan bulu ini. Silakan Mbak Amanda. Nah, betul Pak Hendro. Jadi bagaimana sih ya sinyal yang ditunjukkan oleh ayam dan lingkungannya yang menandakan adanya perilaku mematuk bulu yang mengarah ke kanibalisme gitu ya. Nah, ini coba kami tampilkan beberapa contohnya. Nah, untuk sinyal mematuk bulu ini, Medifriend dapat kita amati baik dari ayam maupun lingkungannya. Contohnya, gambar sebelah kiri ini ya, kita lihat dari rontokan bulu di lantai gitu. Nah, ayam kan memang tadi ya, seperti disebutkan di awal, secara normal mereka akan mengalami rontok bulu. Nah, dan seharusnya bulu-bulu yang rontok ini tetap berada di lantai atau di alas kandang gitu. Nah, namun jika Medifriend menemukan sinyal bahwa bulu-bulu ini sudah tidak ada di lantai, nah ini harus waspada nih, jangan-jangan bulu-bulu tersebut sudah dimakan oleh ayamnya gitu, yang menandakan adanya masalah
di vlog ayam yang kita pelihara gitu. Kemudian kita juga bisa mengamati dari sinyal yang diberikan ayamnya, my friends. Seperti contoh ini ya, yang dilingkari. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bulunya sudah terpatuk dan tercabut gitu ya, sehingga warna bulu ayamnya tidak merata. Nah, ini pun dapat kita amati dari ayamnya. Kemudian Medifriend pun biasanya akan mendengar suara kesakitan ya dari ayam saat bulu-bulu mereka ini tercabut gitu. Jadi ayamnya berisik begitu Medifriend ya. Nah, kita harus bisa mengenali sinyal-sinyal tersebut. Kita periksa di bagian kandangnya mulai dari ayam sampai ke lingkungannya gitu. Dan biasanya pada ayam petelur coklat ini lebih mudah teramati begitu ya, karena memang adanya perbedaan warna bulu antara bulu penutup tubuh bagian coklat dengan bulu yang bagian dalam ini yang berwarna putih. Begitu. Beberapa ciri yang dapat kita amati sinyal dari kanibalisme ini. Kemudian jika misalnya kondisinya menjadi lebih parah gitu ya, sampai ayamnya tersebut mengalami kebotakan karena bulunya sudah tercabut, nah kita pun dapat menemukan adanya luka-luka patukan nih Medifriend. Tadi ya, karena anus ini merupakan daerah yang paling senang dipatuk, kita dapat memeriksa daerah anus tersebut apakah ada luka-luka patukan. Seperti contoh yang ditampilkan ini gitu ya. Nah, dari awalnya tadi mematuk bulu, kemudian sampai bulu tercabut dan bagian-bagian organ tubuh ayamnya ini dipatuk, nah ini jika kondisinya semakin parah dapat mengarah ke kanibalisme dan kematian ayam. Gitu, Medifriend. Ya. Nah ini teman-teman yang biasanya kita telat mengidentifikasi. Rata-rata kasus di lapangan kalau kita baru sadar ada kanibalisme adalah pada saat kita sudah menemukan ayam kita mati. Dan biasanya kalau mati itu kan dipatok di bagian anusnya tadi atau di bagian kloakanya. Itu telat. Makanya teman-teman, ayo sekarang kita mulai amati lagi. Kalau memang kita di kandang kita atau teman-teman tenaga kesehatan itu apa namanya sering menemukan kasus kanibalisme atau dari kodenya pernah ketemu kanibalisme, mulai sekarang dikasih dicari sinyalnya, sinyal awal terutama yang tadi disebutkan sama Mbak Amanda nih. Kalau ternyata tadi lihat bulu coklatnya, kadang-kadang kita nggak pernah perhatikan toh. Oh ternyata kalau sudah mulai ada putih-putihnya yang kelihatan dari luar, berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kanibalisme sudah mulai terbentuk di situ. Dan itu harus segera diatasi kalau nggak nanti ayamnya yang mati. Ya, selamat untuk terima kasih Mbak Amanda ya. Terus cara mengatasinya tadi gimana Mbak Amanda? Kalau misalnya kita ketemu nih sudah ada apa namanya beberapa gejala kanibalisme pada otot bulu, nggak hanya di kepala tapi di semuanya itu cara mengatasinya gimana Mbak Amanda? Silakan. Nah, betul. Jadi kita cari tahu dulu nih, Medifriend, apa penyebab ayam mengalami atau menunjukkan perilaku mematuk bulu sampai kanibalisme. Tadi kurang lebih sama ya penyebabnya seperti perilaku mematuk telur. Jadi ayam mengalami defisiensi nutrisi dari pakan gitu, sehingga solusinya tentu saja kita harus menyediakan pakan dalam jumlah yang cukup, kemudian nutrisinya pun harus sesuai dengan kebutuhan ayam gitu. Kemudian karena perilaku mematuk ini pun dapat disebabkan oleh kondisi stres gitu, Medifriend. Nah, kita berikan suasana yang nyaman nih di dalam kandang gitu ya. Perhatikan suhu dan kelembaban yang ideal bagi ayam, kemudian pastikan sirkulasi udara di dalamnya lancar, kepadatannya pun tidak terlalu tinggi, sehingga perilaku mematuk ini tidak muncul gitu, atau tidak menjadi lebih agresif sampai menimbulkan kanibalisme. Nah, seperti beberapa kasus di lapangan ya Pak Hendro, beberapa peternak ini bisa menggantungkan gitu ya, seperti daun pepaya atau seperti hijauan di dalam kandang. Nah ini Medifriend tujuannya sebagai pengalih perhatian ya, pengalih perhatian ayamnya supaya mereka tidak mematuki temannya, tapi mematuki hijauan-hijauan tersebut. Di samping itu bisa juga sebagai sumber serat kasar tambahan bagi ayam. Nah sebetulnya perilaku mematuk ini kan normal ya pada ayam. Biasanya mereka mematuk tanah untuk mencari pakan atau mematuki litter, sehingga solusinya pun salah satunya dapat dilakukan dengan menjaga supaya kualitas liternya tetap kering, tetap baik, sehingga ayam bisa menggaruk-garuk atau mematuki liter, tidak mematuki temannya. Begitu, kurang lebih. Nah, terima kasih Mbak Amanda. Sudah lengkap ya untuk analisa sama solusinya. Silahkan nanti teman-teman amati apakah dia kanibal tadi karena kekurangan nutrisi atau kekurangan aktivitas gitu ya, atau kekurangan serat, terutama kadang-kala saat ini serat yang jadi masalah juga di beberapa farm gitu, atau karena stres ya, gangguan karena kepadatan atau panaskah gitu ya. Yang jelas pada saat terjadi kanibalisme itu menunjukkan ayam sedang bermasalah. Dan Betul. itu harus kita cari tadi dari tiga atau beberapa faktor yang tadi disebutkan oleh Mbak Amanda.
Nah, kita lanjut Mbak Amanda. Kalau tadi kita sudah bicara tentang apa namanya rontok bulu, sudah bicara tentang kanibalisme. Ini pertanyaannya sudah mengenai ke arah sinyal tentang telur Mbak Amanda. Pertanyaannya berasal dari Meliana PF. Ya, beliau bertanya, apakah noda kalsium yang ada di kerabang telur itu maksudnya mungkin bintik-bintik lah ya, bintik-bintik kalsium yang kadang-kadang kita temukan di telur itu berpengaruh terhadap kualitas isinya telurnya. Maksudnya berkualitas terhadap kuning telurnya, berpengaruh terhadap putih telurnya. Itu apa berpengaruh Mbak Amanda? Silakan Mbak Amanda. Baik, ini pertanyaan terkait sinyal pada telur gitu ya, terutama dari kualitas kerabangnya. Itu ditemukan adanya abnormalitas berupa noda kalsium di kerabang. Nah, friend, noda kalsium di kerabang ini disebabkan terutama adanya masalah saat proses pembentukan kerabang gitu ya. Entah itu karena misalnya kerusakan di bagian uterus, yang mana kita tahu uterus ini berfungsi saat proses pembentukan kerabang, atau bisa juga karena kelebihan kalsium dalam pakan, maupun stres nih saat proses pembentukan kerabang berlangsung, sehingga nantinya ada deposisi kalsium berlebih di kerabang dan muncul sebagai noda. Nah, ini berhubung noda kalsium ini berpengaruhnya saat proses pembentukan kerabang, secara umum ini tidak akan mempengaruhi kualitas isi telurnya, begitu Medipen. Kecuali jika abnormalitas ini diikuti dengan abnormalitas yang lain. Misalnya, noda kerabang diikuti dengan kerabang yang tipis, ya, atau misalnya noda kalsium diikuti dengan uh, kerabang yang retak atau pecah. Nah, otomatis ini dapat mempengaruhi kualitas dari isi telurnya. Begitu kurang lebih Pak Hendro. Jadi selama hanya bintik-bintik, tidak ada retakan, itu masih normal ya. Berarti kan tidak berpengaruh terhadap kondisi di dalam telurnya. Ya, tapi kalau udah ada yang lainnya, itu perlu dicek lagi. Ya, selanjutnya Mbak Amanda, ini pertanyaan dari Ed Mariandatu, ya, tentang telur juga. Tentang apakah abnormalitas yang sering kadang ditemukan nih, ada blood spot atau titik darah di dalam kuning telur, dan meat spot, titik daging di dalam telur itu dapat aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena lain kita ketemu gitu ya. Itu aman nggak sih untuk manusia kalau kita konsumsi gitu? Silakan Mbak Amanda. Baik, berarti ini terkait abnormalitas dari segi isi ya Pak Hendro. Nah, Iya, mulai-mulai dari untuk isinya. blood spot dan meat spot ya, Medifriend, ini informasi dari Food Safety USA disebutkan bahwa adanya meat spot atau blood spot pada telur ini tidak menandakan bahwa telur tersebut berbahaya. Artinya masih aman untuk dikonsumsi Medifriend. Selama telur tersebut kita masak dengan benar dan kondisinya matang gitu ya. Jadi tetap aman untuk dikonsumsi, dan noda-noda tadi, baik blood spot maupun meat spot, ini dapat kita ambil dan dapat kita buang sebelum telur tersebut diolah lebih lanjut, begitu. Oke. Jadi jawabannya aman, silahkan dikonsumsi, Aman. tidak ada masalah apa-apa ya. Oke, dilanjut lagi Mbak Amanda. Ini pertanyaannya tentang telur juga, double yolk, ya, yang telurnya double. Ya, karena Mbak Anda menunjukkan pada saat di tanggal 20 itu juga termasuk sinyal abnormalitas gitu. Setelah itu @fanny.cici ya itu bertanya, hormon apa yang berperan dalam proses terjadinya double yolk tadi? Hormon apa? Mungkin Mbak Amanda bisa jelaskan prosesnya ya, proses pembentukan telur dan yang terkait dengan itu. Silakan Mbak Amanda. Baik, nah untuk abnormalitas isi yang sekarang tentang double yolk lemedifren. Nah untuk double yolk ini kan kendalanya itu terjadi saat proses ovulasi ya medifren. Jadi ada dua kuning telur yang diovulasikan dalam waktu yang berdekatan dan terbungkus bersamaan dalam satu kerabang gitu. Jadi ada dua yolk dalam satu telur. Nah, untuk hormon apa yang paling berpengaruh terhadap proses double yolk ini? Tentu saja hormon-hormon yang berperan saat proses ovulasi gitu ya. Kan memang ada banyak hormon yang berpengaruh atau bekerja dalam proses pembentukan satu butir telur. Nah, untuk ovulasi ini, hormon yang paling berperan adalah progesteron. Nah, progesteron ini nantinya akan berfungsi atau menstimulasi LH ya, atau luteinizing hormone. Nah, ini untuk memulai proses ovulasi. Nah, biasanya pada ayam-ayam petelur muda ya yang baru belajar bertelur, atau mereka yang telur bertelur terlalu dini, ini masih biasanya terjadi perubahan hormonal dalam tubuh ayamnya. Nah, karena adanya perubahan hormonal ini biasanya fungsi kerja-kerja hormonnya belum optimal, dan bisa saja dua kuning telur ini diovulasikan dalam waktu yang berdekatan, sehingga muncullah telur dengan abnormalitas berupa double yolk. Begitu Pak Indro.
Oh iya. Jadi progesteron yang berperan di dalam Progesteron. terjadinya double yolk. Tapi teman-teman perlu ditekankan ya bahwa di dunia peternakan ini, terutama di ayam, kita untuk penggunaan hormon yang eksternal dari luar tubuh melalui pakan itu nggak boleh ya. Jadi insya Allah untuk telur yang kita konsumsi itu aman. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi ini kita bicara hormon yang di dalam tubuhnya ayam ya, yang dia berperan untuk mengatur. Karena hormon itu kan sebenarnya normal di dalam tubuh ayam. Tapi yang ya, dengan catatan tidak ditambahkan dari luar. Itu tidak ya. Terus ini terkait dengan tadi double yolk, Mbak. Apakah ada korelasi nih antara double yolk gitu ya? Ini pertanyaan dari @soy.nurdin itu dengan kasus apa namanya angka prolapsus. Jadi apakah ada korelasi antara double yolk, ya, banyaknya telur double gitu ya, besar gitu dengan kasus prolapsus? Itu apakah ada kaitannya atau tidak? Silakan Mbak Amanda untuk dijelaskan. Nah, kasus double yolk terhadap prolapsus ini tentu saja bisa berkaitan dengan friend. Karena biasanya telur-telur dengan double yolk ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan telur normal yang hanya memiliki satu yolk ya atau single yolk. Nah, kalau telur-telur double yolk ini diproduksi terus-menerus dalam jumlah yang banyak dan sering, otomatis dapat memicu masalah yang lebih lanjut nih. Ya, bisa saja telur-telur ini karena ukurannya lebih besar dari telur normal, itu dapat meregangkan dan melemahkan otot terutama di bagian kelopaknya ayam. Nah, kalau otot kelopak ini sudah meregang dan melemah, tentu saja risiko prolapsus ini lebih tinggi kejadiannya, begitu. Dan bahkan tidak hanya prolapsus ya Pak Hindro. Kalau misalnya kondisinya lebih parah lagi, perilaku atau kondisi abnormal ini dapat memicu perilaku mematuk tadi ya, mematuk daerah kloaka, bahkan bisa mencapai atau memicu kejadian kanibalisme pada ayam begitu. Jadi ada korelasinya ya. Kalau misalkan nanti double yolk, ya bisa jadi kalau misalkan tulangnya dia nggak kuat, prolapsus terjadi. Tapi ngomong Mbak, jangan-jangan teman-teman ada yang nggak tahu apa itu prolapsus. Bisa jelaskan Mbak, prolapsus itu Oh apa iya. gitu? Nah, prolapsus ini kondisi di mana saluran reproduksi ayam itu ikut keluar saat telurnya dikeluarkan gitu ya. Tadi entah itu karena Hmm, misalnya otot bagian kelopakannya melemah atau mungkin karena kerangka tubuh ayamnya belum optimal gitu ya, jarak antar tulang osbis kalau teman-teman pegang itu bagian yang menonjol. Itu kalau misalnya tulangnya sempit sementara ayam harus mengeluarkan telur dalam kondisi yang besar, nah itu pun dapat meningkatkan risiko kejadian prolapsus, gitu Pak Indro. nah, terima kasih. Jadi kalau prolapsus itu saluran reproduksinya ya, yang dikeluarkan tadi keluar sedikit atau mungkin bisa jadi banyak gitu. Nah, nanti itu dia akan memicu kanibalisme juga Mbak Manda, sehingga nanti dia Betul, menyebabkan betul. kematian. Dan itu tentu akan menurunkan produksi. Itu tentu akan menurunkan produksi telur. Baik, terima kasih Mbak Manda. Semua teman-teman jelas ya untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Mbak Amanda. Ini berasal dari Ed Zihanza, Zihanfa, Zihanza, ya. Apakah ada ciri-ciri abnormalitas isi telur yang sudah bisa kita deteksi dari luar tanpa harus dibuka kerabang telurnya? Nah ini, anu Mbak, ilmu ini benar-benar menyerap ilmu kita bahwa mereka ingin melihat sinyal dalam telur gitu ya, di dalam telur misalkan kuning telurnya atau telurnya itu bermasalah atau enggak, itu apakah bisa kelihatan dari kalau dilihat dari luarnya saja tanpa memecah telurnya? Silakan Mbak Amanda untuk dijawab. Baik, berarti ini abnormalitas dari segi isi, tapi kita ingin mengamati nih dari bagian luarnya gitu ya, apakah dapat terlihat. Nah, ini Iya, bisa saja kita amati medifriend. Abnormalitas isi telur dapat kita amati dari luar, namun kita memerlukan alat bantu gitu ya. Contohnya candler. Nah, jadi kita bisa melakukan candling atau meneropong telur untuk mengamati abnormalitas isi telurnya. Misalnya apakah ada blood spot atau milk spot di dalam telur. Nah, ini coba kita tampilkan contoh medifriend. Nah, ini adalah contoh abnormalitas isi telur ya dari segi blood spot dan milk spot. Dan gambar yang sebelah kanan ini adalah telur saat di candling gitu untuk mengetahui kualitas isinya, apakah ditemukan noda darah maupun noda daging. Nah, namun bagi candling friend, tadi caranya gimana Mbak Amanda? Sorry, biar teman-teman tahu. Candling itu caranya gimana? Jadi jelaskan dulu. jadi kita Candling. meneropong telur ayam gitu ya menggunakan cahaya Pak Hendro. Jadi dapat kita buat alat-alat sederhana gitu ya. Intinya telur tersebut kita sinari dengan cahaya supaya terlihat gambaran dari bagian dalam telurnya Dalam gitu. telurnya. Baik.
pakai lampu lah ya Mbak ya, Ya, pakai pakai lampu lampu. bisa. Ya, Nah, terus Medifriend, namun dalam melakukan candling ini ya untuk mengetahui apakah ada abnormalitas isinya, hanya dapat teramati jika misalnya noda darah atau noda daging ini ukurannya besar gitu. Kalau ukurannya kecil, tetap saja akan sulit diamati oleh kita gitu, sehingga tetap harus melakukan pemecahan telur seperti itu. Nah, Medifriend, di ya. samping dengan candling ini ya, di samping kita dapat mengetahui kondisi dalam telurnya, kita pun dapat mengetahui atau menilai kualitas dari kerabangnya nih, Medifriend. Nah, seperti contoh gambar di sebelah kanan ini, dengan candling kita dapat mengidentifikasi adanya retakan atau pecahan di kerabangnya gitu ya. Kalau yang gambar sebelah kiri ini kan retakannya nampak sedikit, tapi yang gambar sebelah kanan ini retakannya terlihat lebih banyak gitu. Jadi di samping kita bisa menilai dari kondisi dalamnya, kita pun dapat sekalian menilai dari kondisi kerabangnya begitu. Iya. Jadi secara umum untuk melihat kondisi dalam telur itu agak sulit kalau dari luar saja, istilahnya seperti itu ya. Kecuali nanti kerambangnya sudah mulai kelihatan lebih tipis tadi kalau lihat pakai candling, pakai lampu itu kelihatan lebih transparan gitu ya. Meskipun kita tahu beberapa penyakit, misalkan kayak infeksius bronkitis yang IB itu kalau kita kan ciri khasnya dia eh, putih telurnya akan lebih encer gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti korelasinya ada beberapa yang kerabangnya juga putih dan apa namanya tipis gitu. Tapi tidak selamanya kalau kita balik kerabang tipis dan putih itu selalu IB itu tidak bisa. Nah, ini mungkin tadi arahannya pertanyaan tadi ke sana. Ya mungkin bisa jadi teman-teman harus melakukan diagnosa yang lebih lanjut. Apakah perlu kita bedah bangkai ataukah perlu kita nanti cek lab gitu ya, termasuk nanti dengan PCR atau sequencing itu bisa juga dilakukan. Itu ya medifrennya. Jadi secara umum kalau kita mau melihat kualitas luar apakah itu bawah atau dalam ada beberapa yang bisa berpengaruh tapi tidak selamanya itu menunjukkan kualitas di dalamnya gitu ya. Ya, tapi nanti ini silahkan dieksplor lagi pada saat nanti di lapangan. Pertanyaan berikutnya Mbak. Ini tentang kalau tadi telur sudah, perilaku sudah. Ini yang mungkin bahasan kalau waktu kita sudah mepet juga tentang feses Mbak Amanda. Pertanyaan pertama dari Sari Pamali ini, apa perbedaan feses usus dan feses sekum? Mungkin ini kita nggak usah dijawab, mungkin nanti Mbak Ed Sari Pamali bisa lihat lagi di live IG ya, IG live kita, itu bisa dilihat nanti di situ sudah dijelaskan oleh Mbak Amanda. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ed Regino Ahmad. Nah, kapan ayam mengeluarkan feses sekum dan kenapa ayam mengeluarkan feses sekum? Gitu deh. Sekaligus nanti jawaban kan ini serta ada Mbak tentang feses sekum ini. Berapa porsi eh, komposisi antara feses yang normal, feses ususnya sama feses sekum yang normal itu berapa sih? Nah, ini pertanyaan lagi dari Ed Irwanan, Irwan Anjar 17. Silakan Mbak Amanda dijawab pertanyaan ini. Nah, baik ini terkait sinyal feses pada ayam gitu ya. Nah, memang ayam ini Medifriend memproduksi dua jenis feses ya, ada feses usus dan feses sekum. Nah, kedua feses ini Medifriend adalah feses yang normal dan akan diproduksi oleh ayam setiap harinya gitu ya. Nah, tadi berapa proporsinya begitu ya antara feses usus dan feses sekum. Nah, pada kondisi yang normal, feses usus ini akan diproduksi sebanyak 12 sampai 15 kali dalam sehari semalam Medifriend. Sementara itu untuk feses sekum, Feses usus 12 sampai 15 ya, lebih ya banyak. betul. Kemudian untuk feses sekum, nah ini diproduksinya lebih sedikit, sekitar 2 sampai 3 kali dalam sehari semalam. Nah, kedua feses ini akan diproduksi setiap harinya Medifriend. Dan patokannya kurang lebih 8 sampai 10 kali feses usus nanti akan diproduksi satu kali feses sekum gitu ya. Jadi bergantian diproduksinya. Dan kenapa feses sekum ini diproduksi? Nah, tentu saja ini adalah kondisi yang normal pada ayam gitu ya. Kalau kita lihat di bagian sekum ayam itu kan memang terdapat juga sisa-sisa pencernaan pakan dari usus gitu ya. Di mana di situ terjadi proses fermentasi dan sisa dari fermentasi tersebut akan dikeluarkan dari tubuh ayam ya karena adanya gerak peristaltik tadi dari otot-otot sekum dikeluarkan dari tubuh ayam dan keluarlah sebagai feses sekum begitu. Dan diproduksinya dua jenis feses ini, baik feses usus dan feses sekum, itu pertanda baik Medifriend. Artinya saluran pencernaan ayam ini dapat berfungsi dengan optimal. Gitu. Jadi normal ya. Mungkin Mbak Amanda Normal. bisa dilihatkan lagi foto tadi mungkin teman-teman yang sempat tidak memperhatikan tentang feses ini karena
saya pikir terutama fase sekum ya, ini bisa jadi teman-teman bisa keliru nih sama kejadian nikotik enteritis karena bentuknya mirip lah. Kalau kita nggak hati-hati atau kita malah melihat bahwa oh ini jangan-jangan terkena nikotik enteritis atau bahkan koksi lah, itu mungkin Mbak Manda bisa perlihatkan untuk fotonya Mbak Manda. Nah, untuk perbedaannya MediFriend seperti yang sudah kita bahas bersama di live stream pertama ya. Nah, untuk feses usus ini kan kalau dilihat dari bentuknya, nah dia teksturnya padat gitu ya, kemudian warnanya hijau kecoklatan, dan yang paling khas adalah adanya tutup putih asam urat. Sementara itu pada feses sekum ini dia teksturnya seperti pasta yang lengket gitu ya. Kemudian warnanya hijau tua sampai coklat, dan baunya biasanya lebih menyengat daripada feses usus. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang lebih jelasnya. Nah, ini contoh feses sekum begitu ya. Nah ini betul-betul ini kelihatan. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Nah, pada kondisi yang normal, ini feses sekum seperti ini ya gambarannya. Jadi dia teksturnya pasta lengket gitu ya. Kemudian warnanya kecoklatan. Nah, kalau pada kondisi yang abnormal, dia biasanya teksturnya udah mulai hilang nih, sedikit encer gitu ya. Namun dari segi warna, dia kurang lebih seperti warna pada feses sekum normal. Nah, yang abnormal ini warnanya lebih terang gitu ya dari feses sekum normal, dan biasanya teksturnya sudah nggak ada nih, jadi sudah benar-benar cair dan encer begitu. Ini kurang lebih gambaran Baik dari teman-teman, feses sekum. gambaran terutama feses sekum nih kayaknya menarik karena kalau feses yang usus kemungkinan saya pikir teman-teman sudah sangat paham. Cuma untuk yang feses sekum ini teman-teman harus mulai adaptasikan ya, atau mulai melihat real di lapangan. Karena ini kan teksturnya yang pertama kalau tadi saya tangkap adalah yang pertama warnanya, yang kedua adalah teksturnya ya. Teksturnya harus agak lengket-lengket, tidak boleh kalau udah mulai encer berarti dia udah mulai bermasalah nih. Apalagi udah cair nggak ada warnanya udah mulai pudar itu bermasalah. Nah, silahkan teman-teman untuk latih di lapangan pada saat nanti kita mengidentifikasi, terutama di kandang grower nih, mumpung pada saat di grower ini kan didiagnosa untuk koksi, ini itu kan lebih difokuskan di sana. Nah, itu bisa dilihat. Nah, yang berikutnya adalah proporsionalnya. Kalau tadi dilihat Mbak Anda menyampaikan setiap mengeluarkan 8 sampai 10 kali ya fesesnya usus dikeluarkan, baru nanti 2 sampai 3 kali ya dikeluarkan feses sekumnya. Jadi secara persentase boleh dikatakan 20%, 15 sampai 20% lah untuk proporsi nanti kalau kita ketemu sama yang telur coklat ini. Nah, ini teman-teman juga bisa jadikan pedoman. Nah, tapi ini menarik karena ini menjadi salah satu indikator apakah nanti kita perlu memberikan obat koksi atau tidak tahu atau menangani nikotik enteritis atau tidak tahu. Terutama di masa grower nih ya, karena itu penyakit ini sangat-sangat umum dan sangat berbahaya dalam artian sebenarnya kalau koksi nikotik enteritis itu nggak begitu, tapi nanti ikutannya nanti bisa memicu kasus ND, bisa memicu kasus kuburu dan macam-macamnya. Dan itu teman-teman harus apa namanya harus benar-benar cek. Silahkan dilatih. Mungkin itu dulu Mbak Amanda untuk pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab kali ini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, Medifriend nggak usah khawatir. Semua pertanyaan yang masuk, mau berapapun itu akan kita jawab. Ya baik melalui komen ini, atau paling enak sebenarnya kalau teman-teman mau bertanya melalui cs@medion.co.id. Silahkan dikirimkan. Nanti yang nggak bisa kita jawab dari momen kali ini, kita akan kirimkan melalui DM ya direct message kepada teman-teman yang bertanya, nggak usah khawatir kita udah simpen semuanya. Atau kalau yang melalui email kita kirimkan melalui email juga, ya kita kirimkan melalui email juga. Mungkin demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk live streaming kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi teman-teman yang belum sempat nanti menyaksikan, bisa nanti cek lagi di IG kita. Bagi teman-teman yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan, seperti periode yang lalu, kita akan berikan giveaway. Nah, ini selalu jadi komitmen kami, setiap kita melakukan live streaming, kita berikan giveaway. Tapi caranya kalau yang kemarin kita foto, kalau yang sekarang kita akan pilih dari sekian banyak dari pertanyaan yang masuk, kita pilih 3 yang dia terbaik. Nanti yang terbaik ini kita akan berikan hadiah. Dan pemenangnya akan diumumkan ya, tetap via Instagram story kita, selalu cek di sana. Makanya jangan lupa untuk follow, ya ikutin, follow di Instagram Medion ID, ya sebarkan pada teman-teman yang lain. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa untuk subscribe juga di www.medion.co.id.
selalu ikuti di channel kami ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memberikan live streaming edukasi yang lain lagi. Insya Allah kita akan teruskan. Nanti tunggu saja informasi berikutnya di IG kita. Selalu pantengin dan selalu follow. Dan kalau satu lagi adalah kalau teman-teman pengen dapat akses informasi yang lebih luas tentang dunia peternakan, bisa klik di info.medion.co.id. Di sana juga sudah kita tampilkan begitu banyak tentang artikel peternakan yang update juga. Mungkin karena keterbatasan waktu dari kami berdua, saya Hindro Setiawan dan Mbak Amanda, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya, atas kiriman komentarnya, like dan macam-macamnya. Sukses untuk kita bersama, semakin sukses peternakannya, tambah maju, tambah eksis, dan nanti populasinya tambah banyak. Demikian, terima kasih dari kami. Selamat Terima pagi kasih, semuanya. Medifriend. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Hindro. Sama-sama Mbak Amanda. Sampai ketemu lagi di season berikutnya.